wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat rahmatullah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, walafiat, senantiasa di dalam ketaatan, keistiqomahan, keberkahan di dalam rizki ya, dan juga berbagai kebaikan ya, yang kemudian kita bisa lakukan ya di dalam kehidupan yang kemudian kita telah dapatkan ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan penuh ya rasa syukur ya, dan mudah-mudahan ketika kita mendapatkan uh, ujian dari Allah, kita pun juga kemudian bisa senantiasa sabar. Baik, pada kesempatan malam hari ini melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan 2 pekan yang lalu, sekedar untuk mengingatkan pada pekan yang atau pertemuan sebelumnya 2 pekan yang lalu kita sudah membahas tentang persoalan bagaimana Islam memandang tentang kebahagiaan ya, atau apa yang disebut dengan sa'adah ya, atau kebahagiaan atau happiness gitu ya, dan saya sudah tunjukkan bagaimana kemudian uh, kebahagiaan yang semu ya, yang ilusif gitu ya, yang di apa namanya hadapi oleh orang-orang kafir khususnya baik di barat maupun di timur ya, di Eropa, Amerika maupun juga kemudian di Cina ya, sekarang di sini kita di Korea ya, Singapura dan seterusnya ya, tentu apa namanya kita uh, letakkan dalam konteks timbangan Islam. Sehingga kebahagiaan yang hakiki yang kemarin sudah kita sampaikan itu adalah manakala kita senantiasa ada di dalam keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang saya sering sebut dengan bahasa yang lebih populer, itu adalah top of the top ya. Itu adalah ya tadi keridhaan Allah, baik dalam keadaan kita sempit maupun dalam keadaan kita lapang, dalam keadaan kita mendapatkan musibah maupun dalam keadaan kita mendapatkan berbagai kenikmatan. Jadi seorang muslim itu kalau dalam bahasa saya ya hidupnya itu ringan gitu ya. Ringan itu tidak ada beban sebenarnya gitu ya. Meskipun faktanya ada beban, ada berbagai ujian, tapi hidupnya jadi ringan. Kenapa? Karena semua sudah dinatawakal Allah, sudah diwakilkan gitu, istilahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ya hidupnya menjadi ringan gitu. Makanya mungkin ini sekedar contoh ya, sebelum saya masuk ke apa namanya nanti topik kita yang ke-10 ya. Kita patut berduka gitu ya, karena hari ini kita mendengar kabar bagaimana salah seorang eh, apa namanya pimpinan Hamas ya, yang kemarin baru saja menggantikan pemimpin yang sebelumnya ya, Syekh Ismail Haniyah, itu apa namanya syahid ya di apa namanya dalam apa namanya target ya orang-orang kafir ya, entitas Zionis laknatullah ya, kemudian digantikan oleh Syekh Yahya Sinwar gitu ya. Belum, ini saya kira belum terlalu lama ya dari wafatnya atau syahidnya Syekh Ismail Haniah, beliau dipastikan itu syahid ya kemarin di Gaza. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kita doakan ya Allah firlahu ya warhamhu wa fi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya ingin sampaikan ini kenapa? Karena bagi Syekh eh, apa namanya Ismail Haniah maupun juga eh, apa namanya Syekh Yahya Sinwar ini, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan begitu ya, karena kematian itu sudah bisa dipastikan. Maksudnya kita tidak mungkin mati kalau Allah belum ambil nyawa kita gitu ya. Ini nanti kaitannya dengan apa namanya kesadaran kita akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kalau kita belum waktunya mati ya tidak akan mati. Ini sebenarnya nanti implikasinya dahsyat gitu ya, kepada apa namanya kehidupan yang kita lakukan begitu ya, di dalam berbagai aspek begitu ya, sehingga kita tidak akan mudah menyerah begitu ya. Karena salah satu penyakit yang Allah berikan ya kepada orang-orang kalau dia jauh ya dari Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah apa yang kita sebut sebagai wahan.
Bahkan wahan itu bukan hanya sekedar individual sifatnya, tetapi juga kolektif, gitu ya. Makanya di dalam satu hadis Rasul itu menyampaikan bagaimana keadaan kaum muslimin yang apa namanya ibaratkan ya oleh beliau itu seperti makanan ya yang diperebutkan oleh orang-orang yang rakus, gitu ya. Ketika Rasul ditanya jumlah kita, ya Rasul pada saat itu banyak atau sedikit, kata Rasul bal antum ya yauma idzin katsirun, ya kalian pada saat itu banyak tapi kalian seperti buih, gitu ya, di lautan. Jadi bukan sebagai apa namanya, sebagai eh, apa gelombangnya, tapi kita seolah-olah diibaratkan Rasul itu adalah seperti buih. Terus kemudian pertanyaan lanjutannya adalah kenapa ya Rasul? Karena di dalam diri kalian ya itu sudah dijangkiti apa yang disebut dengan al-wahn, ya, yang kemudian nanti berimplikasi keberanian kalian dicabut oleh Allah, ketakutan musuh dari apa kalian itu juga apa di apa namanya dicabut, sehingga mereka menjadi berani kepada kita, gitu ya. Ya, kita malah jadi takut pada mereka gitu ya. Ini yang terjadi gitu. Nah, saya ingin ingin katakan ini untuk memberikan gambaran begitu ya, bahwa apa yang kemudian terjadi pada saudara kita seperti yang terrepresentasi dengan para pejuang-pejuang Hamas itu adalah contoh betapa bahwa kematian itu tidak memilih apa orang, tidak kemudian apa namanya memilih waktu, ya kalau sudah waktunya sampai ya sampai, gitu. Itu keyakinan seorang muslim, dan kalau tidak ya tidak akan, ya maksudnya artinya kita akan insya Allah tetap dalam 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 apa satu keadaan yang hidup. Pertanyaannya ketika kita hidup, hidup kita pakai apa? Itu yang paling pokok begitu ya. Nanti saya akan sampaikan di beberapa bagian yang ada di situ. Nah, hari ini kenapa kita kemudian membahas ruh ya dan aspek ruhiyah, ya, dan mengapa topik ini menjadi penting, ini yang mudah-mudahan semuanya sudah membaca ya di bagian ini, karena dari pengalaman ini kadang-kadang dianggap sesuatu materi yang apa ya yang sulit gitu. Padahal sebenarnya ini itu sangat-sangat simpel, gitu ya. Maksudnya sangat-sangat simpel itu artinya bahwa sebenarnya kalau kita nanti ketemu poinnya itu tidak ini, tidak apa namanya istilahnya itu tidak rumit sebenarnya, gitu. Asal kita memang memahami topik yang menjadi poin utamanya itu apa, gitu ya, sehingga nanti tidak ada semacam apa kebingungan begitu ya. Dan jangan lupa bahwa salah satu yang kemarin diabaikan ya oleh Barat, gitu ya, dalam konteks kebahagiaan itu adalah aspek ruhiyah, gitu ya. Aspek ruhiyah yang dimaksud ini nanti ada hubungannya dengan apa namanya hal ini, yaitu topik kita pada kesempatan malam hari ini, karena memang tidak terkait apa namanya dengan apa sekedar persoalan definisi begitu ya. Mengapa topik ini penting? Ada kesalahan fatal, gitu ya, dalam persepsi masyarakat ya, di tengah-tengah masyarakat itu, bahwa apa persepsi yang dimaksud itu manusia itu terdiri dari materi dan rohani, gitu ya. Ini nanti bisa menjadi bahan diskusi nanti ya, di kita nanti. Itu kadang-kadang kan gini, kita sering ngomong manusia itu apa namanya materi dan rohani, jasmani dan rohani. Biasanya kata-katanya jasmani dan rohani, atau materi dengan rohani, ya yang ada di situ. Dalam kata-kata yang lain, kadang-kadang kita mendengarkan itu di dalam lagu ya. Mungkin salah satu lagu yang terkenal itu Jiwa Raga Kami. Nah, gitu ya. Jadi lagu Bagimu Negeri itu sebenarnya kental dengan nuansa nasionalistik, gitu ya. Tetapi di situ kita bisa melihat ada juga unsur tadi kesalahan di dalam menempatkan apa yang kemudian menjadi konsep dari manusia itu sendiri, ya, yaitu bahwa seolah-olah manusia itu terdiri dari jiwa raga, itu artinya jiwa itu apa. Seringkali orang juga kemudian ketika ditanya jiwa itu apa, biasanya orang akan menjawab jiwa itu adalah apa namanya eh, sesuatu yang sifatnya tidak kelihatan. Jadi kadang-kadang kalau orang tidak memahami konteksnya, mungkin secara gampang dia akan mengatakan ah jiwa mah nyawa gitu. Ya itu betul. Karena kemudian yang dimaksud jiwa raga kami ya sampai apa namanya misalnya ada istilah merdeka atau mati misalnya, gitu ya. Orang memiliki keinginan untuk kemudian merdeka. Kalau tidak merdeka ya lebih baik mati, gitu ya. Artinya saya tidak mau dijajah, gitu bahasanya kira-kira begitu. Sehingga dari situ orang akan seolah-olah
apa namanya, memastikan bahwa dirinya itu memang tidak ada masalah kalaupun mati, gitu ya. Karena apa? Karena dia lebih memilih, gitu ya, tadi kemerdekaan dalam arti merdeka atau mati, sampai menunjukkan tekadnya seperti itu. Nah, padahal sebenarnya di dalam kata materi dan rohani ini ada persoalan yang memang kita harus 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 nanti apa, betul-betul apa namanya, inilah apa, betul-betul cermat gitu kira-kira. Karena nanti ada pengaruhnya juga langsung dalam kehidupan kita. Nah, sehingga apa? Kesalahan konsep itu kemudian apa namanya, membuat bila orang itu ingin baik, maka dia harus kekang tuh rohaninya, gitu ya. Jadi dilarang ini, dilarang itu dan segala macam gitu ya. Nah, sebaliknya jika manusia itu akan menjadi buruk bila dia jatuh pada pemenuhan kebutuhan jasmani semata-mata, ya. Dan ini sebenarnya ada satu yang belum terlewat, yaitu jasmani dan nalurinya gitu ya kira-kira. Jadi memenuhi semua, makan yang enak ini segala macam, bahkan kalau dari segi jumlah apa banyak begitu kan kira-kira, eh, sehingga kemudian sampai katakanlah kalau bahasa gaulnya itu sampai muntah-muntah juga gitu istilahnya. Makan terus gitu ya, makanya ada istilahnya mukbang ya, mungkin ada sebagian di antara teman-teman yang kemudian ini mukbang itu artinya eh, apa namanya, flexing dalam konteks makanan gitu ya, sehingga kemudian wah ini makan segala macam gitu ya. Kemudian yang kedua, eh, apa namanya, nalurinya ya, naluri itu bisa macam-macam nanti ya. Kalau apa namanya istilahnya itu beribadah, itu ibadahnya apa, bukan hanya sekedar sekali dua kali atau sekedar rajin, tapi wah pokoknya meninggalkan segala macam. Nanti kita akan lihat apakah itu sesuai dengan Islam atau tidak. Kalau kemudian nanti nalurinya terkait dengan apa namanya, survival misalnya, kita bisa melihat ya banyak kemudian juara-juara olahraga itu kadang-kadang apa namanya, ego ya, ego dari survival atau eksistensi dia itu besar sekali. Kemudian yang ketiga, kalau kemudian terkait dengan seksualitas, nah ini saya juga pesankan ya, ini ada satu kisah atau satu berita yang terbaru ya, yang menurut saya masya Allah ya, sangat-sangat ini ya, sangat-sangat apa ya, membuat kita marah lah begitu kira-kira. Yaitu ketika seorang yang namanya Sudirman ya, tahu ya kemarin ya, yang kemudian viral ya, karena itu juga ternyata connect dengan salah satu apa namanya ustadz, yaitu Ustadz Fatih Karim gitu ya, ketika dia memberikan bantuan ya dalam bentuk endorse gitu ya, kemudian uangnya itu jadi apa namanya, katakanlah semacam apa namanya pesantren begitu ya, ternyata kemudian dikabarkan kemarin bahwa si Sudirman ini telah melakukan kejahatan yang mengerikan, yaitu dia melakukan sodomi lebih dari 27 ya, 27 orang begitu. Dan ini mengerikan kalau menurut saya, karena ini bukan kasus pertama ya. Tahun 2000 mungkin sekitar 2014 ya kira-kira itu saya pernah apa membahas tentang persoalan ada satu kasus ya, apa namanya, yang terkait dengan perilaku apa namanya bejat gitu ya, ya perilaku iblis gitu ya, daripada apa namanya orang yang melakukan sodomi itu, kasusnya itu korbannya sampai 120 lebih begitu ya. Itu tahun 2014 ya kalau nggak salah, mudah-mudahan nanti bisa dicek. Jadi kalau dari sekarang memang sudah hampir 10 tahun yang lalu, ya itu di salah satu daerah di Jawa Barat, di Sukabumi pada saat itu begitu ya, yang itu kemudian membuat heboh. Karena apa? Karena banyak pengamat kemudian mengatakan bahwa kalau itu sampai kemudian dibiarkan, artinya anak-anak yang menjadi korban yang jumlahnya kurang lebih tadi 120 itu yang ketahuan ya, atau kemudian yang apa namanya istilahnya melapor lah begitu kira-kira, itu kalau tidak ditangani nanti, kalau menurut psikolog itu 5-10 tahun berikutnya, jadi dari 2014 itu berarti sekarang bisa jadi 10 tahun, itu bisa jadi akan menjadi apa, predator dia, jadi bukan jadi korban lagi ya, karena dia mungkin ada unsur dendam di situ, tapi bisa juga ada unsur apa namanya tadi, apa, sesuatu yang dikejar ya, kenikmatan yang dikejar ya, ala 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 yang seperti itu tentu saja Mas. Nah, itu ya yang saya ingin katakan. Jadi manusia kalau ingin baik harus kekang rohaninya tadi itu. Sementara kalau eh, apa namanya, eh, dia penuhi ya pada semua fisik maupun nalurnya, ya dia akan buruk. Gitu kira-kira. Gitu ya. Nah, sehingga dari sini maka sepanjang, nah itu dari individual, sepanjang sejarah peradaban, maka banyak kalangan berusaha menjadi manusia baik, gitu ya. Itu dengan menyiksa diri, gitu ya. Nah, ini saya berikan tanda kutip ya, manusia baik di situ dalam pengertian bahwa orang itu kalau kalau ingin taat itu kemudian apa namanya, harus menjauhkan diri dari berbagai kenikmatan hidup gitu ya yang ada di situ.
menekan keinginan jasmani dan naluri sehingga mereka hidup dalam kekurangan, ya, menjauhi kekayaan, ya, menjauhi wanita, ini termasuk juga pria ya konteksnya, ini dari sudut pandang pria, dan mengasingkan diri bahkan dari masyarakat gitu. Jadi ini banyak nanti kasusnya, dan itu tidak lepas nanti dari pengaruh, ya, filsafat Yunani dan Romawi, khususnya Yunani, karena Romawi itu sebenarnya lebih sifatnya dia praktis ya. Kalau Yunani itu dia lebih pada konteks tadi konsepnya itu lebih apa, lebih lebih kompleks gitu ya, lebih rumit gitu biasanya. Ya, di mana tadi kebanyakan orang itu kalau dia memperlihatkan fisiknya gitu ya, makanya nanti di dalam konteks Romawi memperhatikan betul tentang fisik, maka kemudian di situ ada tentara yang terorganisir, ya, manajemennya dan seterusnya itu dari aspek fisik. Tapi kemudian dia dalam aspek apa namanya rohaninya kosong, begitu ya, sehingga kemudian nanti dia akan mengadopsi gitu ya agama Katolik pada akhirnya, gitu ya, pada pada saat itu. Sementara Yunani itu dengan keyakinan politeisnya gitu ya, dengan dewa-dewa dan seterusnya itu juga sama ya. Ketika kemudian orang itu baik ya, itu harus 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 tadi menjauhi hal-hal yang dianggap tadi akan apa namanya memperturutkan, kalau bahasa kita itu memperturutkan hawa, ya, hawa nafsunya, begitu kira-kira. Termasuk juga pengaruh dari filsafat Cina dan India. Ya, Cina kita tahu backgroundnya itu nanti ada yang sifatnya apa Konghucu gitu ya. Ada juga kemudian yang pengaruh dari agama Buddha gitu ya. Jadi di situ ada yang terkait nanti dengan Buddhism gitu ya, yang terkait nanti dengan agama Buddha, yang itu juga nanti ada pengaruh dengan kaitannya dengan Hindu. Ada juga kemudian yang dari jalur filsafat seperti apa namanya Konfutse atau kemudian Taoisme ya, yang ada di situ. Jadi ada Lao Tse, ada apa namanya ada Konfutse yang ada di situ, yang kemudian itu juga sama, orang itu kemudian harus menjauhkan dari berbagai hal-hal ya yang sifatnya fisik atau dunia atau materi gitu ya. Nah, di India juga sama, di India bahkan lebih ekstrim. Ya, kita bisa melihat nanti bagaimana kemudian di India itu ada orang-orang yang bahkan ya pada titik tertentu itu melakukan hal-hal yang bahasa kita itu menjijikkan gitu. Dia tidak makan kecuali yang kemudian kotor-kotor gitu ya, hanya untuk kemudian mendapatkan semacam leveling gitu ya dalam tadi level dianggap orang baik, orang sakti, orang suci gitu ya, yang ada di situ. Dan juga ada pengaruh dari agama Katolik. Maka kita menjadi paham bahwa kenapa kemudian dalam agama Katolik itu menjauhi wanita itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak tidak apa namanya tidak akan apa namanya atau akan membuat dia suci lah gitu kira-kira. Makanya orang suci itu tidak menikah. Begitu. Ini jadi problem tersendiri. Nanti berbeda sedikit secara teologis dengan Protestan. Kalau Protestan dalam dalam konteks ini pendetanya dia boleh menikah. Kalau di Katolik tidak, begitu ya. Apa namanya pastor ataupun juga para uskup, apalagi paus ya yang kemarin. Makanya paus kemarin lucu itu ya, kalau menurut saya dia heran kenapa di sini banyak orang punya banyak anak gitu. Ada anaknya 3, 4 gitu. Gitu. Maksudnya ya cerita di sana itu orang udah nggak mau nikah. Itu yang kemarin saya ceritakan tentang resesi seks itu ya, yang kemudian orang tidak mau nikah tapi tetap mau berzina gitu kan, yang ada di situ. Agama Katolik sebenarnya udah pusing itu. Makanya Paus kan akhirnya saya sudah ceritakan, akhirnya mengizinkan pemberkatan gitu ya terhadap pasangan pernikahan sejenis gitu kan, yang ada di situ. Bahkan kemudian ada seorang pendeta, mungkin pernah sahabat-sahabat Bapak Ibu sekalian itu mendengar, dia justru malah memuji Islam. Islam itu ketat gitu. Kalau kami, maksudnya kami itu Katolik, kalau apa tidak memberkati itu bisa dituntut gitu ya, maksudnya dianggap tidak mendukung pernikahan gitu kira-kira, padahal pernikahannya yang mana dulu gitu, maksudnya pernikahan laki perempuan atau laki-laki perempuan gitu kan, ini kan sudah kebalik-balik gitu. Nah, di dalam konteks Islam itu nanti ada pengaruh, saya sengaja memberikan kata sufisme ini gitu ya, itu paham-paham sufis yang negatif yang masuk kan, nanti sebenarnya ada sufi-sufi yang positif, itu nanti berbeda nanti secara istilah begitu ya. Tapi secara umum apa itu juga ada di tengah-tengah umat Islam. Nah, sampai dari situ kemudian muncullah kalau dalam konteks peradaban yang tadi lebih luas pengaruhnya itu muncul sekularisme. Karena kita tahu sekularisme itu sebagai paham itu ada kritik terhadap dominasi agama ke negara. Agama yang dimaksud sekali lagi adalah Katolik, begitu ya, ke negara, dan akhirnya kemudian dia melegitimasi apapun dengan agama. Nah, kita dulu mendengar
atau membaca ada yang disebut dengan surat aflat. Ya, surat aflat itu adalah surat pengampunan dosa. Jadi dosa itu ada tarifnya lah gitu kira-kira. Jadi kalau Anda zina itu sekian, nanti kamu harus nyumbang gereja. Kalau dosamu mencuri itu nanti sekian gitu ya. Kalau dosamu membunuh nanti sekian. Itu kira-kira nanti akan hapus gitu ya. Makanya di situ kan ada pengakuan dosa. Dari pengakuan dosa itu nanti kemudian dia apa namanya memberikan derma yang ada di situ. Nah, yang kedua itu dari institusi, memisahkan gerejanya dari negara. Gitu ya. Itu yang kemudian nanti kita kenal sebagai faham sekularisme atau yang disebut fasludin anil hayy, memisahkan agama, tapi sekali lagi kita tekankan berkali-kali itu agama yang dimaksud adalah agama Katolik. Ya, karena Islam sebenarnya tidak ada persoalan tentang masalah itu. Dan bersamaan dengan penjajahan, nah berikutnya kemudian terjadi, itu mempengaruhi dunia Islam. Ya tadi, akhirnya sekulerisme itu kemudian diekspor. Gitu ya. Makanya ada sebuah buku bagus itu judulnya Ekspor, ya, mematikan dari Amerika itu apa? Ya, ekspornya itu bukan senjata, tetapi ada demokrasi. Karena demokrasi itu kemudian ya sebenarnya dari sisi value, nilai-nilai maupun nanti dalam institusi atau prakteknya itu kemudian sebenarnya yang makin menjauhkan agama dari kehidupan. Maka kemudian terjadilah apa yang disebut dengan Islam itu dianggap sama dengan agama yang lain. Jadi hanya sekedar aspek spiritual atau istilah lainnya itu transcendent. Jadi transcendent itu sesuatu yang di luar yang kita lihat dari ini, atau dalam konteks tertentu bisa kita sebut juga metafisik gitu ya, metafisika. Nah, yang kedua, secara institusional itu juga sama, negara tidak boleh didasarkan pada agama secara total. Ini yang kemudian nanti kita lihat dari perdebatan kalau dalam kasus Indonesia itu nanti dalam konteks BPUPKI. Dulu waktu itu kan ada perdebatan apakah Pancasila atau kemudian Islam. Para tadi tokoh-tokoh Islam ya jelas mengatakan Islam, gitu ya. Ada Buya Natsir, ada kemudian apa Kasman Simodimejo, ada Ki apa namanya Bagus dan segala macam itu eh, luar biasa perjuangannya gitu. Tapi karena suaranya kalah dan memang didesain kalah gitu ya, karena jumlahnya memang tidak seimbang, akhirnya terjadi kompromi. Itu yang kemudian nanti kita sebut sebagai apa namanya piagam Jakarta gitu ya, di mana di pasal apa di sila satunya itu ya ada agama dengan kewajiban ya menjalankan syariat bagi pemeluknya, ya syariat Islam bagi pemeluknya begitu ya. Tetapi kemudian itu ditelikung ya oleh Hatta ya pada konteks kemerdekaan tanggal 18 Agustusnya, yang kemudian akhirnya kita tahu rumusannya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sejak saat itu di Indonesia sekulerisme itu kalau dalam konteks ini itu dimulai sebenarnya, karena agama itu akhirnya hanya menjadi subordinasi saja. Dia tidak boleh menjadi mainstreamnya, tidak boleh menjadi basisnya, tidak boleh menjadi asasnya tadi itu. Ya, nah maka dari sini kita bisa melihat negara tidak boleh didasarkan pada agama itu sebenarnya adalah by design. Ya, tidak ujuk-ujuk ya istilahnya, itu tidak tiba-tiba begitu ya. Karena apa? Karena memang pengaruh inilah yang kemudian nanti harus kemudian disadari oleh kaum muslimin. Ya, makanya termasuk dalam konteks ini ya tadi karena pengaruh agama Katolik tadi itu yang membonceng ya, membonceng tadi apa namanya penjajahan tadi itu. Nah, pertanyaan yang kedua itu adalah setelah kita lihat dari sisi itu, bagaimana kemudian pandangan Islam? Nah, saya mulai dulu dari sini, ini mengingatkan saja bahwa eh, apa namanya kalau kita memahami tentang diri kita gitu ya, ada satu ungkapan ya, memang ada perdebatan ini hadis atau bukan begitu ya, tetapi sebagian menguatkan itu merupakan hadis ya. Jadi bunyinya itu kira-kira gini, man arofa nafsahu fakot arofa robbahu gitu ya. Jadi barang siapa yang kemudian dia mengenali dirinya hakikat, maka dia akan mengenali siapa Tuhannya. Ya, kalau kita tahu diri kita ini hakikatnya siapa, Tuhan, atau maksudnya Tuhan itu pencipta atau ciptaan. Nah, nanti kita akan bisa melihat dari apa yang terjadi pada Fir'aun. Fir'aun ketika kekuasaan itu terakumulasi pada dirinya, maka kemudian dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku ini adalah Tuhan kalian, ya, yang kemudian paling top ya, paling tinggi ya, yang ada di situ. Padahal dia manusia. Buktinya apa? Dia mati akhirnya ya di Laut Merah gitu. Nah, ketika seseorang itu memahami potensi manusia, ya, yang ini saya sering sampaikan gitu ya, ada akal, gitu ya, ada kemudian kebutuhan jasmani. Nah, ini kebutuhan jasmani nanti terkait dengan fisik sebenarnya ya. Kemudian ada naluri, maka sesungguhnya ya kita harus memahami betul siapa diri kita dan potensinya tadi itu. Karena banyak manusia hari ini itu yang tidak memahami gitu ya, tentang diri dan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, di dalam beberapa perbincangan paling akhir ini saya menceritakan misalnya gini. Ada kemarin seorang artis ya namanya Layim.
ya, Liam ya, Liam apa namanya, Pais, yang kemudian mungkin di kalangan anak-anak muda digandrungi gitu ya. Dia kemudian apa, meninggal. Kenapa? Karena dia menjatuhkan diri dari balkon hotel gitu ya. Padahal dia orangnya apa namanya itu, masih muda begitu ya. Kalau secara fisik cakep begitu kan, ya. Kemudian kaya begitu kan. Terus kemudian apa gitu yang kemudian dia cari begitu kan. Sehingga kemudian dia memutuskan melakukan hal-hal yang seperti itu. Begitu ya. Sama seperti yang kemarin sudah saya singgung di dalam konteks artis-artis Korea atau juga kemudian yang lain yang semacam itu gitu ya. Atau ada lagi kemarin cerita yang paling baru, misalnya ada seorang bapak-bapak karena kemudian dia ke apa namanya, canduan ya, judol, akhirnya kemudian dia menjual anaknya seharga 15 juta. Coba bayangkan, anaknya masih 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 ini masih kecil lah begitu kira-kira. Ini kan kita nggak kebayang itu bapak kandung gitu kan. Itu terjadi begitu ya. Ya, dan seperti tadi yang ketiga itu contoh kasusnya, ada tadi manusia seperti Sudirman tadi itu yang kemudian menjadi predator tadi itu, yang kita nggak bayang bagaimana itu orang seperti itu gitu kan. Nah, itu karena tidak memahami sebenarnya ya apa yang ada dalam diri dia itu, hakikat diri dia itu siapa sih sebenarnya dia. Ya, makanya kemudian kalau ini kita lihat nanti dalam konteks pembentukan kepribadian gitu ya, maka kita akan mendapati bahwa sebenarnya potensi inilah yang nanti akan membentuk dua hal besar di dalam diri seseorang, ya, yaitu tentang pola pikir dan juga kemudian pola sikap gitu ya. Sehingga kemudian nanti ketika kita kaitkan ini dengan kebangkitan, maka kemudian inilah yang nanti harus kemudian ada di dalam diri perorangan, yaitu apa? Sikap yang benar dalam konteks perbuatan maupun cara berpikir yang benar. Karena ini nanti ada hubungannya nanti dengan topik yang akan kita bahas ini. Nah, potensi diri kita itu ada fisik, ya, jism, ya, atau kemudian body, kalau dalam bahasa Inggrisnya ada akal, akal atau mind, ada rasa, ya, ada syuur, feeling gitu, atau heart ya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu, yang terkait itu dengan pemenuhan kebutuhan fisik dan naluri gitu ya. Jadi ini kalau fisik misalnya orang ada yang keker gitu ya, ada yang kurus gitu ya, yang ada di situ. Akal atau fikir al idrok ini nanti kaitannya dengan topik kita, dan bukan otak gitu. Jadi kalau kita bicara akal itu, ya, yang membedakan manusia dengan hewan ya akal. Otak itu di hewan juga ada, bahkan di hewan itu disukai kan kalau orang makan otak gitu ya, yang ada di situ, meskipun belakangan orang mengatakan banyak kolesterolnya gitu ya, tapi kalau kalau orang kemudian suka otak itu, wah itu walaupun mahal ya, itu mungkin ya dia makan. Dulu rumornya itu kalau sering makan otak jadi pinter katanya. Gitu ya, karena apa, mungkin asumsinya tambah otaknya dia. Padahal kemudian di eh, apa namanya, data itu menunjukkan rata ya IQ kita ini, bangsa Indonesia ini, konon katanya cuma 78 gitu ya, kan mengerikan itu ya, artinya berarti ada problem itu dari sisi apa namanya, kualitas ya yang ada di situ. Nah, unsur berpikir atau al akal tadi itu ada fakta, indera, otak. Nah, ini otak salah satu saja, dan informasi sebelumnya. Jadi dari sini nanti kita akan bisa lihat. Kalau kita lihat dari level berpikir, ya, itu ada yang sifatnya sudhi, ada yang dangkal, apa adanya. Ini saya sengaja munculkan apa, gambar jeruk itu untuk memudahkan. Jadi kalau berpikir dangkal itu, ini nanti kaitannya dengan berpikir secara mendalam, ya, secara cemerlang begitu. Ya, itu kalau orang ditanya, umumnya kita akan mengatakan sudhi itu kalau kalau disodorin jeruk. Oh jeruk, oh saya dikasih jeruk sama Kang Azhar. Oh jeruk, saya nggak akan nanya-nanya karena saya juga nggak tahu juga ini jeruk apa. Yang penting pokoknya jeruk itu manis atau tidak kan gitu. Ya, tapi kalau yang berpikir mendalam, amik, ya, yang dakik, itu detail dan utuh. Biasanya ini memang para orang-orang ya pakar seputaran jeruk, dia akan tahu, oh ini jeruk anu A B C D E, caranya begini, pertumbuhannya apa, ada berbagai masalah di ini seperti apa begitu ya. Nah, tetapi kadang-kadang orang yang berpikir mendalam, para ilmuwan biasanya, para ahli, pakar, itu belum tentu berpikir cemerlang, mustanid, yang memungkinkan dia menghubungkan berpikir mendalam tadi itu dengan mahaula wa ta'ala qobih, ya kalau dalam bahasa Arabnya itu, yang ada di sekeliling benda tadi itu, yaitu misalnya jeruk tadi, dan yang terkoneksi, ya, wa ta'ala qobih, yaitu apa? Kalau jeruk itu bisa begini-begini, berarti ada hukum-hukum tertentu yang kemudian meliputi atau memaksa jeruk itu untuk kemudian ya seperti itu bentuknya dengan berbagai hal, dan ujungnya itu adalah siapa yang menciptakan daripada hukum-hukum tadi itu, yaitu pencipta jeruk itu sendiri. Nah, itu bedanya antara orang yang level berpikir cemerlang, makanya saya sering contohkan Stephen Hawking itu.
walaupun dikenal sebagai seorang fisikawan yang jenius gitu ya, setingkat lah begitu ya dengan Einstein katanya itu, dia tidak pernah kemudian bisa sampai pada keimanan. Kenapa? Karena dia tidak mau. Gitu ya. Kenapa dia tidak mau? Karena dia sering mengatakan, bukan sering ya, pernah mengatakan dalam satu pernyataannya begini, saya ketika ditanya misalnya dia terkenal dengan teori Big Bang ya, Big Bang teori itu, maka dia katakan bahwa kalau ada orang bertanya, kan kalau ada ledakan itu mestinya kan pertanyaan sumber ledakannya itu di mana gitu ya, dan kemudian kenapa ada tenaga yang sedemikian rupa sehingga bisa meledakkan itu? Siapa penciptanya kan gitu ujungnya gitu. Nah, dia tidak mau berspekulasi karena dia memposisikan saya ini saintis bukan agamawan gitu. Nah, itu poin eh, tidak berpikir cemerlang selevel Stephen Hawking tadi itu. Ya, padahal dia sangat mendalam lah begitu ya. Nah, kita ngerjakan rumus-rumus fisika aja mungkin sudah complicated ya, sudah rumit ya yang ada di situ. Nah, hati ya, rasa tadi itu bukan hati yang hepar tapi rasa ya yang kemudian ada dalam diri manusia itu ya, heart tadi itu, perasaan itu kondisi yang dialami dalam diri seseorang dan dikaitkan dengan pemahaman saat pemenuhan naluri dan kebutuhan fisik tadi. Makanya kemudian ada hati itu ada berapa jenis. Ada hati yang disebut dengan kolbu salim ya, kolbun salim yang selamat, yang tumak ninah, yang tenang begitu ya. Ada kolbun yang marid ya, marid itu yang sakit ya, bermasalah, iri, dengki dan segala macam. Ada kolbun mayit, ada yang mati dia. Mati itu artinya sudah ya, kalau handphone ya kira-kira kalau baterainya gitu sudah nggak ada anu lagi, sudah nggak ada apa namanya daya atau nggak ada energinya. Yuk mau dicolokin juga ya sudah, itu tinggal kerangka aja, tinggal 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 apa namanya fisik aja yang ada di situ. Kalau istilah populernya itu matot ya, matot itu mati total gitu ya. Jadi tinggal dijual aja. Itu juga kalau ada yang mau. Ya, ya. Nah, hati seseorang itu mestinya levelnya itu di kolbun salim seorang mukmin itu. Nah, ini didasarkan kepada ini apa konsep dasar daripada memahami perbuatan manusia, karena ini nanti kaitannya dengan ruh tadi itu. Jadi potensi dalam diri manusia tadi ada kebutuhan fisik, ada naluri, ya dari sini kemudian nanti lahir rasa atau hawa tadi itu, ya yang sering kemudian nanti ditambahkan nafsu. Nafsu di sana itu sebenarnya nafsu itu diri. Jadi hawa itu dorongan-dorongan yang ada pada diri. Kalau itu dikaitkan nanti dengan akal tadi berpikir, maka dia nanti akan jadi apa namanya perbuatan. Kayak kalau akalnya itu pemikir diliputi dengan pemahaman Islam, maka perbuatannya itu pasti yang haram akan ditinggalkan, yang halal lah yang kemudian dilakukan. Sebaliknya kalau pemikirannya jahili, maka yang terjadi sebaliknya, yang halal lah justru yang tidak kemudian apa namanya lakukan, sementara yang haram malah justru kemudian dikerjakan. Ya seperti kasus-kasus tadi. Ya, maka dari sini saya ingin katakan bahwa cara kita untuk kemudian meningkatkan kemampuan ya diri seseorang itu sebenarnya nanti sederhana. Untuk pola pikir tadi itu dan untuk pola sikap tadi, kalau pola pikir itu tinggal belajar Islam, kemudian memahaminya sampai level yang tertinggi. Setiap orang berbeda-beda. Yang kedua, kalau sudah kemudian terkait dengan sikap, itu berarti kita yakinkan diri kita bahwa Islam inilah yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah riyadhah atau kemudian praktek mengamalkannya. Jadi kalau tidak ada praktek, sholat itu nggak akan terasa ininya apa namanya istilahnya indahnya, nikmatnya dan seterusnya tadi itu. Bagus sholat itu begini-begini, tapi nggak pernah praktek. Ya nggak bisa gitu orang ada. Oh iya benar-benar ya, nggak bisa. Nah, kepribadian ini kombinasi antara akliyah dengan nafsiyah tadi, bukan fisik. Ya, bukan kemudian karena dia tinggi besar atau kemudian kurus atau kemudian cantik atau ganteng tampan, tidak, tetapi tadi cara berpikirnya dan kemudian sikapnya yang itu nanti dilandaskan kepada apa akidah tertentu dalam hal ini. Nah, maka dalam konteks peningkatan kepribadian Islam itu kuncinya dua. Satu itu adalah nanti di pendidikan, learning, educate atau taskif, ya. Dan yang kedua untuk melatih ya kemampuan skill, ya itu harus dengan training, dengan riyadhah. Nah ini sebenarnya kunci dasar nanti orang untuk kemudian bisa kemudian mengembangkan potensi. Nah dalam konteks ini ya saya kembali lagi ke sini, kenapa saya ingin sampaikan manusia ya, kita semua ini alam dan kehidupan ini sebenarnya pada faktanya tadi ya dalam pandangan saya itu adalah materi, bukan terdiri dari materi dan ruh atau materi dengan apa namanya rohani tadi itu, ya kenapa? Karena secara bahasa ruh itu yang dimaksud tadi itu ya, kalau dalam bahasa Arab itu bentuk zamannya itu arwah, ya, makanya ada istilah arwah, yaitu gentayangan kata orang.
Kalau film-film horor itu biasanya orang-orang mengatakan, makanya orang banyak takut kan Islam itu. Malam Jumat takut gitu ya. Padahal malam Jumat itu malam yang bagus gitu ya. Nah, ini karena tadi pengaruh tadi cara berpikir yang sudah apa namanya sudah keliru ya dari awal yang persepsinya tadi itu. Padahal ruh itu sebenarnya ya memiliki banyak arti. Di antara banyak arti itu ada dua yang poin relevan dengan kita yaitu sirul hayah, makna pertama itu nyawa, rahasia hidup gitu. Yang kedua itu kesadaran, al-idrok tadi itu. Ya, jadi idrok di sini atau ruh di sini itu adalah kesadaran yang kita kita maksud tadi itu. Nah, sementara materi, madah itu kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah sesuatu yang dapat diindra, sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa, sesuatu yang berupa energi atau tenaga yang menggerakkan sesuatu yang lain gitu ya. Jadi yang dimaksud ini kenapa manusia alam semesta itu kemudian disebut atau unsur penyusunnya itu hanya materi saja ya karena semuanya dapat diindra. Kita kan bisa diindra nih, ujung atas sampai ini. Orang kalau mati pasti tidak ada nyawanya. Nyawa itu juga sebenarnya adalah apa? Materi itu juga. Karena dia ada sesuatu energi tadi yang kalau itu ada, maka kemudian nanti dia akan menggerakkan. Kalau tidak ada, ya tidak. Ya, makanya jangan sampai orang yang hidup itu mati gitu ya. Karena ada orang yang kemudian gitu, kamu itu hidup tapi sebenarnya sudah mati gitu. Kenapa? Karena dia tidak memiliki tadi apa namanya istilahnya gerakan. Gerakan itu artinya kalau dalam bahasa itu mager gitu ya, malas gerak gitu. Gerak ini dalam pengertian umum ya, tidak melakukan ketaatan, tidak melakukan apa namanya kebaikan dan seterusnya. Dia hanya diem bahkan melakukan keburukan tadi itu. Nah, makanya yang dimaksud dengan ruh di sini ya itu adalah tadi dalam konteks aspek yang pertama tadi itu adalah kesadaran ya akan apa hubungannya dengan Allah. Itu yang disebut nanti dengan idroksilah billah. Nah, sementara kata yang mengikuti yang dimaksud ya aspek rohaniah bentukannya itu adalah fakta bahwa manusia alam semesta kehidupan ini adalah ciptaan Allah. Dan jangan lupa yang menyadari itu cuma manusia. Karena manusia punya akal tadi itu. Ya, makanya kalau manusia itu memiliki akal, dia sadar, maka dia akan bisa itu connect atau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tadi itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk menjalankan seluruh ketaatan dan menjauhi seluruh larangan-larangan yang ada. Sementara kata berikutnya yang dimaksud ruhaniyah tadi itu adalah perasaan takjub akan kebesaran dan keagungan Allah. Jadi kalau misalnya kita ada di satu katakanlah di tengah laut misalnya gitu ya, ya ketika kemudian lautnya itu begitu apa namanya luas terasa, misalnya kita ada di kapal dan kapal itu terasa kecil, perasaan takjub itu mestinya akan tadi connect dengan oh ini ciptaannya siapa ya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ya kadang-kadang saya sering bilang gitu ada banyak teman-teman kita yang suka naik gunung ya ya yang hobinya itu ini naik sampai ke atas ya subuh-subuh nggak sholat gitu ya dia seneng apa namanya foto-foto apa segala macam tapi perasaan takjub oh ini gunung ini indah gunung ini gitu ya tapi nggak connect gitu ya dengan siapa yang menciptakan gunung ini gitu lah itu berarti rohaniahnya itu sebenarnya apa namanya semu gitu ya jadi apa namanya kalau bahasa saya sering gunakan istilah ilusif gitu jadi dia takjub takjub apa kamu itu hanya karena indah se, se, se apa namanya sebatas itu kan berarti kesadaran material aja tidak sampai mengangkat kepada kesadaran yang sifatnya terkonek dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ruh dalam arti kesadaran ini sekali lagi hanya ada dalam diri mukmin. Kenapa? Karena diri orang kafir itu tidak ada kesadaran akan hubungannya dengan Allah. Kenapa? Karena dia mengingkarinya. Begitu ya. Allah itu tidak diakui ya. Gimana dia ada connect? Gitu. Saya sering mengilustrasikan secara mudah, secara sederhana. Kalau kita punya handphone terus kemudian baterainya itu maaf apa namanya sinyalnya itu kuat, ya itu kira-kira kesadaran itu seperti sinyal tadi. Tapi kalau apa namanya sinyalnya tadi itu kadang lemah, kadang kuat dan segala macam gitu ya. Itu berarti tidak konsisten. Nah, orang kafir itu tidak ada sinyalnya gitu kepada Allah Subhanahu. Ya gimana dia bisa berkonek dengan Allah Subhanahu wa taala? Wong Tuhannya juga bukan Allah kan gitu kan. Jadi ini yang mesti di apa difahami sehingga itu nanti menjadi bahan kita untuk dakwah kepada orang-orang kafir tadi itu ya walaupun sekelas paus ya seperti kemarin itu yang misalnya dia apa namanya istilahnya mempropagandakan tentang masalah toleransi bla 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 dan segala macam hakikatnya dia itu tidak bertuhan sebagaimana yang kita maksud yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu Tuhannya yang lain wong dia yakinnya Trinitas kok gitu kan nah ini yang akan apa harus kita sadari sehingga ketika kemudian manusia menyadari itu ketika dia berbuat maka filosofinya
Ya, filosofi ini bukan filsafat ya, maksudnya filosofi ini asasnya itu adalah dengan menggabungkan materi yaitu perbuatan ya dengan ruh. Nah, ini disebut dengan majul madah bi ruh. Gitu ya. Jadi menggabungkan antara materi dengan ruh tadi itu. Maka poin inilah yang nanti akan menjadi penting ya. Ada tiga implikasi, ada tiga hal yang kemudian membuat kenapa pemahaman ini harus clear. Jangan sampai kemudian keliru. Yaitu apa? Kalau dia paham bahwa ruh itu adalah kesadaran akan hubungan Allah dan dia paham bahwa ketika dia berbuat itu adalah menggabungkan perbuatannya yang notabene tadi itu adalah materi dengan kesadarannya tadi itu, maka ya kemudian kita akan mendapatkan manusia mukmin itu akan senantiasa taat pada aturan Allah, ya perintah dan larangan tadi, dan itulah sumber kebahagiaan hakiki yang kemarin sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kenapa? Ridho Allah yang dia cari, koneksitasnya itu, koneksitas tanda kutip kepentingan gitu, ya. Tetapi pada saat yang sama dia kemudian tidak mengekang atau merusak badan dan tidak juga membiarkan liar ya keinginan badan dan naluri tadi, tapi menyelaraskannya dalam tinggi ketaatan. Jadi kebahagiaan itu simple. Bahagia itu adalah taat. Bahagia itu adalah dalam rangka untuk kemudian keridhaan Allah. Selesai. Mau dalam keadaan bahagia, taatnya itu dia mendapatkan kesulitan, sangat mungkin kita sudah pernah ceritakan Rasulullah SAW ketika di Taif gitu ya, itu di apa namanya perlakukan dengan buruk gitu. Tapi apa Rasul menyerah? Tidak. Rasul tetap kemudian, ya Allah kalau kemudian engkau tidak meninggalkanku, selesai, tidak ada masalah. Mereka melakukan apapun, tidak akan gubris gitu kira-kira yang ada di situ. Ya, kemudian yang kedua, ini nanti kita apa ini kan di dalam diskusi ya, yang kedua itu adalah implikasinya dalam Islam kalau kita sebagai muslim tadi itu sebagai mukmin tidak ada pemisahan antara agama dengan kehidupan. Nah, ini yang tidak logis kalau seorang muslim itu sekuler gitu. Gitu. Tidak ada pemisahan agama dengan negara, bentuk institusinya. Gitu. Kalau tadi konteks pemahaman, value-nya, tidak ada pemisahan agama dengan kehidupan, tidak ada juga kemudian agama itu dipisahkan dengan negara. Artinya negara Islam itu sesuatu yang biasa aja. Seorang Muslim itu ya keinginannya menerapkan aturan Islam. Aturan Islam itu hanya bisa tegak kalau kemudian ada negara Islam. Jadi kata-kata daulah Islam, Islamic State, Darul Islam gitu ya, khilafah itu sebenarnya bagi Muslim ya, ya ini makanan sehari-hari harusnya tanda kutip ya, makanan sehari-hari itu tidak malah jadi aneh gitu. Ini kan sekarang jadi aneh umat Islam ini malah apa itu Ustaz khilafah, apa itu kemudian daulah Islam. Nanti konotasinya itu pasti negatif kecenderungannya gitu. Ya, sehingga dari sini implikasi pemahaman ini sekali tidak ada sekulerisme dalam diri seorang Muslim atau dalam konteks Islamnya itu sebagai sebuah ajaran. Dan yang ketiga, implikasi pemahaman ini itu adalah kunci. Nah, ini kaitannya dengan buku ini, Ususun Nahdohnya ini yang paling utama, itu adalah kunci kemajuan peradaban. Jadi kalau peradaban itu ya runtuh atau kemudian dia mau bangkit lagi, ya maka kuncinya adalah kebangkitan. An-Nahdoh. Nah, An-Nahdohnya itu apa? Maka kita menjadi paham insya Allah sekarang itu kalau kenapa kebangkitan itu didefinisikan sebagai irtifaul fikri bi asasi ruh, yaitu apa ketika iman ya ruh itu sebenarnya bahasa mudahnya itu adalah iman sebenarnya gitu ya kalau kita beriman kepada Allah artinya menyadari keimanan kita tadi dijadikan sebagai asas dalam kebangkitan tadi itu maka kebangkitan yang dimaksud adalah kebangkitan yang hakiki yaitu meningkatnya taraf berpikir kemampuan berpikir tadi dilandaskan dengan ruh dari yang sifatnya hewani menjadi insani manusia itu kalau berbeda dengan hewan ya pasti kemudian perilakunya harusnya berbeda gitu ya. Nah, sekarang ini kadang-kadang kebalik-balik gitu. Perilaku hewan malah dilakukan manusia gitu ya. Perilaku kemudian apa namanya manusia ya secara umum gitu ya malah dilakukan hewan. Maksudnya begini, hewan itu nggak ada itu yang memakan anaknya sendiri gitu. Manusia malah kemudian memakan anaknya sendiri gitu ya. Manusia tidak melakukan LGBT misalnya, hewan tidak ada kan jadi aneh. Gitu dunianya kebalik-balik begitu kira-kira. Ya, jadi ala kuli hal ini sebagai gambaran gitu ya. Kenapa tema ini menjadi penting untuk kemudian tadi dibahas dan juga kemudian dampak atau implikasinya itu kepada konteks kemajuan tadi itu. Nah, sebagai satu cerita penutup sebelum nanti kita diskusi, ya Rasulullah SAW itu apa namanya pernah kemudian didatangi oleh apa namanya seseorang apa namanya yang dia apa namanya mengaku lah begitu ya istilahnya itu merasa bahwa dirinya itu kemudian eh, ini apa namanya paling paling baik lah begitu kira-kira ya jadi ada tiga kelompok ya datang ke rumah para istri Nabi ya ini saya bacakan hadisnya mereka bertanya tentang ibadah Rasulullah SAW.
Ketika dikabarkan bahwa mereka apa namanya kepada mereka seakan-akan mereka mendapati ibadah mereka sendiri sangat sedikit. Lalu mereka bertanya, di manakah kita bila dibandingkan dengan Nabi? Ya, beliau telah diampunkan ya dosa yang masa lalu maupun yang akan datang. Nah, salah seorang berkata, adapun saya akan sholat kalau begitu sepanjang malam, ya, selamanya, gitu ada yang begitu. Ya, lainnya mengatakan saya akan saum sepanjang tahun, ya, dan tidak akan berbuka. Wah, luar biasa ini. Bagaimana itu caranya? Saum tidak buka. Ya, yang ada di situ. Lainnya kemudian berkata, saya akan menjadi wanita dan tidak akan menikah selamanya. Lalu kemudian datang Rasul. Ya, dan mereka mengatakan, kalian orang yang berkata ini, tadi yang tiga itu, ya, demi Allah, aku ini orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ini paling takwa kepada Allah. Namun aku saum, tapi aku berbuka. Aku sholat, aku juga tidur. Ya, aku pun menikahi wanita. Maka siapa yang kemudian membenci sunahku, itu faman rogiba an sunati falaysa minni, kata Rasul. Ya, siapa yang membenci sunahku maka dia bukan golongan. Saya ingin ceritakan ini adalah kunci ketika kesadaran kita itu tadi seperti poin pertama tadi itu adalah karena bingkai daripada kesadaran akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Islam itu tidak pernah mengajarkan apa yang kemudian sekarang ini disebut dengan ekstremisme gitu ya, sikap yang berlebih-lebihan tadi itu. Tapi juga kemudian tidak membiarkan liar apa yang kemudian menjadi kecenderungan dari pada manusia gitu ya, sehingga dari situ maka kemudian disinilah kemudian luar biasa Islam, dia mengatur menyelaraskan pada saat yang sama dia kemudian mencampakkan hal-hal yang merusak, dan pada saat yang sama pula dia menjadi kunci daripada kemudian kemajuan di dalam sebuah peradaban. Inilah makna ruh ya, dan aspek ruhaniah tadi itu yang sangat urgent di dalam kemudian konteks kebangkitan, sehingga orang terarah dan apa namanya yang dalam gitu ya, sehingga ruh itu kalau dalam konteks kenapa saya tadi state tentang sufisme tadi itu, maka apa namanya tingkatan tasawuf itu yang tertinggi itu adalah akan hubungan dengan Allah gitu, anytime anywhere gitu. Orang kemudian yang mengaku sufi malah menolak syariat tadi, muamalah bahkan kenegaraan ya, muamalah itu misalnya dia menjauhi dari publik dan segala macam hal yang kemudian dia nikmati tadi itu malah menolak negara sebagai kemudian apa menjadi jalan bagi sebagai pengantar itu Kang uh, kan uh, di bagian berikutnya. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, telah kita dengarkan dan saksikan penjelasan tadi dari Ustadz bahwa terkait dengan pembahasan ruh dan rohani, ini ada satu persoalan yang memang tidak clear di tengah kaum muslimin, ya artinya terbawa ke ke kaum muslimin, sehingga berdampak terhadap sikap yang dibentuk kaum muslimin, sehingga ada semacam split ya, ada kekeliruan dalam bersikap, ber, ber, berpemahaman, tingkah laku juga akan terpengaruh. Ya alhamdulillah, setidaknya dengan diskusi awal ini, kita akan coba lebih dalam lagi, lebih perdalam lagi terkait dengan tema ini. Dan seingat saya juga ada satu tema yang sama di dalam kitab kecil ya, yang mungkin bisa juga di antara kita telah mengkajinya. Kalau saya tidak salah dalam kitab Mafahim Hizbut Tahrir ini juga ada dibahas sedikit. Sepertinya ada kesamaan, kemiripan, dan itu juga terpengaruh ya kaum muslimin dengan pemahaman ini. Oleh karena itu buat Bapak Ibu, ini insya Allah kita buka sesi tanya jawab. Jika di antara Bapak Ibu ingin
menanyakan berkaitan dengan tema kita malam hari ini atau yang mau berinteraktif langsung, bisa juga langsung raise hand saja, langsung nanti kita berkesempatan langsung untuk bertanya kepada Ustadz. Dan kalau mungkin ada yang ingin mengirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar, bisa nanti kami bacakan untuk berikan kepada Ustadz untuk ditanggapi. Ya, sebagai kesempatan pertama ini Ustadz, kita sembari menunggu jamaah yang mau bertanya. Ya. Apakah ada pengaruh juga nih Ustadz terkait dengan pemahaman ruh dan ruhani ini dengan seperti yang tadi Ustadz sedikit sentuh tentang tasawuf ya misalnya, ya, karena tidak sedikit juga ya kaum muslimin terpengaruh atau istilahnya tasawuf atau sufisme Ustadz juga sebut tadi, sehingga sebahagian dari mereka, sebahagian kita anggap menganggap sesuatu yang memang sudah wajib, misalnya ini apakah bentuk penyimpangan kah atau memang terlalu dalam pemahaman. Sholat itu nggak wajib kita bilang. Sehingga sebahagian dari mereka ya, kita bilang sebagian, tidak sepenuhnya, itu memang nyaris meninggalkan sholat. Nyaris meninggalkan sholat, dan bahkan mereka ketika sudah mengingat Allah, mereka bilang ya itu kan sudah bentuk ibadah kepada Allah. Nah, itu terjadi seperti itu. Apakah ada pengaruh juga masuknya pemahaman ruh dan rohani ini sehingga berdampak juga terhadap penyimpangan dalam tasawuf atau sufisme tadi, Ustaz? Nah, itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, sebenarnya awal sekali pemahaman ini munculnya dari siapa nih, Ustaz? Nah, sehingga kalaupun tadi saya juga coba koneksikan, atau mungkin saya yang luput tadi ya, kalau memang ada tadi Ustaz sampaikan, tolong diulang lagi Ustaz. Akar muasal dari pemahaman ini muncul sehingga masuk kemana-mana, ini dari mana ini? Sehingga kan kita khawatirnya kalau kita tidak punya pemahaman yang utuh, tidak punya pemahaman yang sahih dalam menerima pemahaman ini, kan khawatirnya ke tengah-tengah kehidupan kita terjadi dampak. Mohon tanggapan Anda. Ya, yang pertama tadi apa namanya, ada pengaruh ya tadi ya, dari apa namanya, dari cara berpikir yang sifatnya saya sebut tadi sufisme ya. Jadi begini, di dalam dunia sufisme itu ya, kalau kita kaitkan sebenarnya nanti topik besarnya itu adalah semesta ya, semesta pembicaraannya ini. Ini adalah biasanya nanti memang terkait dengan apa yang kita sebut dengan tasawuf, gitu ya. Jadi tasawuf ini seringkali kemudian memang sebagai satu ilmu ya, dia juga kemudian nanti tersendiri. Saya ingin memberikan sedikit gambaran dulu begini. Kalau di dalam Islam itu kita mengenal ada satu hadis yang cukup panjang gitu ya, yang kemudian sering disebut sebagai hadis Jibril, yaitu ketika kemudian beliau Jibril itu kemudian diutus oleh Allah menyerupai manusia, kemudian memberikan pembelajaran kepada kaum muslimin pada saat itu, para sahabat ya, di hadapan Rasul. Ya, beliau kemudian apa namanya, datang kepada Rasul dalam bentuk manusia, dia mengatakan begini, tolong apa namanya, berikan pemahaman kepadaku, mahwal iman, apa itu iman. Nah, kemudian dijawab oleh baginda Rasul. Jadi ini kan unik, dia nanya kemudian dijawab. Nah, kemudian Rasul menjawab ya, ya iman itu adalah antuk minubillah wa malaikatihi dan seterusnya gitu ya. Kemudian beliau mengatakan sodakta, benar gitu ya. Sahabat kan heran, ini dinanya kemudian seolah-olah anu gitu, apa kayak lebih tahu gitu kan. Kan logisnya kalau nanya, oh gitu ya, gitu mungkin ya, ini malah sodakta, bener kok Muhammad gitu, ini siapa gitu kan kira-kira. Satu ya. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan berikutnya ya, mahwal Islam,
Ya, fa'akhbirni anil Islam. Apa itu Islam? Islam itu antasyhada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, gitu ya, an tuqimas shalah, gitu ya, kemudian zakat dan seterusnya, gitu ya. Dan kemudian kata-kata menarik berikutnya itu sotak, nah benar, gitu ya. Kemudian yang ketiga itulah ihsan, mahwal ihsan. Ihsan itu ya adalah kalian kemudian apa namanya, beribadah seperti seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seolah-olah gitu. Kalau kalian tidak melihat, maka ya yakinlah bahwa Allah itu melihat kalian. Nah, kalau di dalam dunia akademik ya, hadis ini itu menarik. Karena menarik itu begini. Dari sini kemudian sebagian itu mengkonsepkan apa yang disebut dengan iman itu nanti, ya itu lahirlah apa yang disebut dengan ilmu tauhid atau ilmu akidah, gitu ya, tentang ini. Ya, artinya iman itu bukan hanya persoalan yang enam itu saja, itu pokok iman saja. Kemudian yang kedua itu yang nanti melahirkan tentang Islam itu adalah ilmu tentang syariat atau ilmu fikih, gitu ya. Dan yang ketiga itu ya terkait dengan ihsan tadi itu yang nanti akan melahirkan ilmu yang disebut dengan apa namanya, akhlak atau kemudian tasawuf secara keseluruhan. Maksud saya begini, sebenarnya ini pemahaman yang seperti ini tidak ada masalah, gitu ya, bahwa kemudian ya seorang muslim itu ya dia harusnya utuh ya, imannya oke, gitu ya, eh, apa ketaatan terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala juga oke, begitu ya, dan kemudian dia menyempurnakan dirinya tadi itu, ya itu dengan tadi menghiasi dengan tadi kepribadian yang mulia, ya salah satunya dengan mensifati akhlak-akhlak yang mahmudah tadi itu. Nah, ketika pemahaman ini ada, nah kata tasawuf itu sebenarnya kan baru muncul, itu belakangan, gitu. Jadi Rasul itu mengatakan apa namanya, ketika tadi apa dialog dengan malaikat Jibril tadi itu sebenarnya kan dasar bagi mukmin ya untuk apa? Untuk Islam itu secara totalitas gitu, secara kafah. Jadi tidak sepotong-sepotong gitu kan. Jadi tidak sekedar urusan ibadah, tidak hanya sekedar urusan masalah akidah, tidak hanya urusan masalah akhlak, tapi totalitas itu. Nah, ketika kemudian dunia Islam mengalami kemunduran, ya, itulah muncul sebagian daripada orang-orang yang kemudian nanti eh, apa namanya, semacam seolah-olah mengkritik apa yang kemudian terjadi karena ada sebagian ya perilaku-perilaku katakanlah penguasa ya atau pejabat pada saat itu yang bermewah-mewahan, gitu ya, yang kemudian akhirnya menimbulkan semacam hidup itu kan nggak begitu, gitu ya. Maka kemudian mereka melakukan apa yang disebut dengan menarik diri, uzlah, gitu ya, dengan melakukan berbagai ritual-ritual tadi itu yang seolah-olah itu lebih benar kalau hidup itu ya begitu, nggak bermewah-mewahan tadi itu. Padahal sebenarnya di dalam Islam tadi saya sudah katakan bahwa tidak ada dikotomi. Orang bisa aja mendapatkan harta yang banyak ya selama itu cara halal, nggak ada masalah. Orang kemudian bisa apa namanya, menikah dengan wanita ya tidak melakukan perzinaan, memiliki keturunan dan seterusnya, dan itu bukan melalaikan Allah kan gitu. Dia juga bisa mendapatkan berbagai kedudukan begitu ya tanpa kemudian harus kehilangan amanahnya, gitu, maksudnya sifat amanahnya tadi itu. Artinya begini, ini muncul itu sebenarnya karena kemunduran taraf berpikir umat, gitu ya, yang kemudian nanti ini sebenarnya panjang, tapi saya potong lompatnya begini. Di Indonesia itu kemudian nanti khususnya ini kaitan muncullah kemudian berbagai kelompok-kelompok yang terkait nanti dengan tadi sufisme tadi itu yang kemudian tidak jarang memang tadi keliru di dalam memahami apa yang seharusnya menjadi tadi apa gambaran Islam secara utuh, secara kafah tadi itu, sehingga kemudian tadi muncul ada istilah Anda harus ikut torekat, gitu ya. Ya, sebelumnya harus kemudian memahami syariat, gitu, agar bisa sampai kemudian kepada taraf hakikat dan yang lebih puncak itu makrifat, gitu. Nah, ketika ini kemudian digunakan kata-kata ini sebenarnya tidak ada masalah, gitu ya. Ya, torikat itu kan torikoh. Torikoh itu metode, maksudnya cara. Tapi jangan lupa bahwa metode itu bukan hanya metode dalam konteks yang sempit, yaitu misalnya tentang bagaimana caranya berzikir, bagaimana kemudian caranya atau bagaimana membersihkan diri, bukan hanya itu, tapi torekat itu sebenarnya kalau dalam konteks metode hidup itu sebenarnya ya syariat itu sendiri secara totalitas ya terhadap semua bidang kehidupan. Sehingga kalau orang itu dikatakan bertorekat sebenarnya bagi seorang muslim itu mestinya dia mengamalkan semua ajaran-ajaran Islam sebagaimana Rasul ketika disebut oleh Ibunda Aisyah itu sebagai apa namanya, ketika ditanya tentang akhlak beliau,
Ya karena akhlakuhu Al-Quran, seperti Al-Quran. Ya Al-Quran itu kan totalitas gitu. Nah, yang kemudian mulai menjadi titik apa kelirunya itu sebenarnya di situ. Ketika menyempitkan makna torikoh itu hanya sekedar urusan-urusan yang sifatnya ritual, ya doa dan seterusnya. Ya, dan pada titik tertentu akhirnya syariat diabaikan kan. Artinya sebagian syariat itu diabaikan, bahkan ditentang gitu ya, karena sebagian nanti akan apa namanya berdampak kepada tadi menjauhi hidup ya kehidupan dunia tadi itu ya dan bahkan tidak sedikit sebenarnya ya ada satu satu apa namanya penjelasan dari seorang guru saya ya ketika di kuliah itu beliau mengatakan ada orang banyak yang apa namanya tersesat dan tidak kembali gitu ya tersesat itu dia merasa nanti bersatu dengan apa namanya Allah Subhanahu Wa Taala gitu ini yang kemudian nanti terkait dengan apa paham-paham yang disebut dengan wihdatul wujud gitu ya kalau di Indonesia ini mungkin lebih terkenal dengan istilah manunggaling kawulo Gusti gitu ya manunggal itu menyatunya Kawulo itu hamba, Gusti itu Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kira-kira dalam konteks itu. Padahal sebenarnya tidak ada. Kisah yang paling klasik itu di Indonesia itu adalah kisah Syekh Siti Jenar, yang kemudian nanti ketika apa melakukan penyimpangan, akhirnya kemudian dihukum ya oleh para kodi yang pada saat itu kita kenal sebagai para wali ya yang ada di apa namanya khususnya tanah Jawa pada saat itu karena dia justru kemudian apa namanya tadi menyebarkan paham yang justru malah bertentangan dengan akidah Islam ya seolah-olah zat manusia itu bisa bersatu gitu ya karena salah satu ungkapan yang terkenal siapa yang menemui Siti Jenar di sini tidak akan menemui dirinya tetapi adalah menemui sang penciptanya nah itu yang dianggap dia ini sebenarnya level pembicaraan lanjut ya sebenarnya tapi saya ingin menggambarkan beberapa hal ini untuk memberikan gambaran tadi ungkapan yang disampaikan oleh salah seorang guru saya tadi itu ada yang banyak yang tersesat dan tidak kembali tapi ada juga yang bisa kembali. Kembali itu artinya ada beberapa kisah nanti yang kemudian itu dia bisa sampai kembali lagi kepada jalan yang benar. Artinya dia tidak mengabaikan syariat, dia tidak beruzlah begitu ya, tidak maksudnya memisahkan dari kehidupan ramai begitu ya. Dan ya Islam itu ya begitu itu. Islam itu ada di tengah-tengah masyarakat gitu. Jadi aneh kalau orang itu karena pengen jadi sakti, pengen jadi kemudian apa namanya tadi tanda kutip baik tadi itu, tetapi dulu dia memisahkan diri dari kehidupan masyarakat. Karena Nabi kita itu mencontohkan bagaimana beliau kemudian mendapatkan wahyu, berinteraksi di tengah-tengah masyarakat, memimpin masyarakat, membimbing masyarakat, bahkan kemudian mengajak masyarakat untuk apa namanya melakukan ketaatan tadi itu. Simple sebenarnya gitu. Nah, itu satu. Jadi Kang Azhar tadi poinnya adalah pengaruh ini itu adalah ketika kaum muslimin mengalami kemunduran dan kemudian tadi bersamaan pada saat yang sama itu tadi ada pengaruh-pengaruh yaitu filsafat tadi itu terutama ketika kemudian Islam itu sudah makin meluas gitu ya. Di situ kan interaksi peradaban Islam mulai bertemu ya. Kalau ke timur ya itu kemudian nanti ke Persia. Ya, di situ kan nanti ketemu tadi filsafat-filsafat apa namanya Persia pada saat itu ya termasuk kemudian nanti makin ke timur ya itu nanti ke Cina ya yang ada di situ kemudian ke India gitu ya yang ada itu pintu-pintu masuknya sebenarnya dari sana kalau ke barat ya kita lihat tadi kalau ke apa arah itu Mesir misalnya itu nanti masuk kan filsafat-filsafat Mesir juga sebenarnya tidak semuanya saya tadi cantumkan ya yang ada di situ tapi filsafat Mesir itu artinya peradaban Mesir pra-Islam ya yang ada di situ makin ke barat itu nanti ketemu Yunani tadi itu ya dengan Romawinya tadi itu jadi artinya begini ini terjadi awalnya itu adalah ketika interaksi kaum muslimin pada satu sisi tetapi pada saat yang sama juga umat Islam mengalami kemunduran maka ini menarik kenapa sekali lagi tadi definisi yang dikemukakan oleh penulis buku ini yaitu Syekh Ahmad Khosos ini bahwa kebangkitan itu adalah irtifaul fikri gitu ya meningkatnya taraf berpikir ya yang dilandasi oleh ruh dalam konteks ini adalah keimanan atau kesadaran akan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tadi itu ya itu secara singkat ya kira-kira yang ada di situ nah yang kedua apa tadi poin kata kuncinya bisa diulangi yang tadi poin kedua tadi pertanyaan apa saya Asal usul, Ustaz. Asal usul. asal usul yang tadi masuk nggak pertanyaan tadi yang ya asal usul ini sebenarnya nanti kalau kita kaitkan sebenarnya nanti tergantung dari apa namanya wilayah ya jadi kalau terkait dengan dunia Islam itu sebenarnya dimulainya itu adalah tadi
tadi saya katakan interaksi, dan selebihnya nanti kemudian ketika Islam itu runtuh, masuklah apa yang disebut tadi dengan penjajahan. Ya, penjajahan Barat ini khususnya di dunia Islam itu kan nanti dilakukan mulai dari Inggris gitu ya, karena adidayanya setelah khilafah Islam itu kan kemudian nanti Inggris ya, yang kemudian nanti juga di Indonesia, kalau dalam konteks wilayah dunia Islam Indonesia, nah itu juga kemudian kita nanti lihat di Indonesia itu muncul kan pengaruh-pengaruh penjajahan tadi itu, yang kemudian nanti pada titik tertentu itu kemudian nanti membuat pemikiran yang ada di tengah-tengah masyarakat tadi itu bertemu dengan hal-hal yang sifatnya lokal gitu ya. Lokal ini kalau dalam konteks ini itu sebenarnya adalah Hindu dan Buddha gitu ya. Makanya kemudian kalau dalam konteks Islam di sini di Indonesia ini, di Nusantara ini, itu nanti memang tidak akan jauh dari pengaruh apa namanya Hindu dan juga Buddha, karena itu yang pertama kali gitu ya, yang mendasari apa namanya keyakinan-keyakinan masyarakat pada saat itu sebelum masuknya Islam. Akhirnya ketika kemudian masuk Islam, di situ kemudian terjadi interaksi. Sebagian ada yang kemudian tetap utuh ya, artinya mempertahankan keutuhan Islam, tapi sebagian juga mulai ada semacam tadi apa namanya, apa yang disebut dengan sinkretisme. Ya, sinkretisme itu artinya pencampur adukan. Misalnya ada nanti yang disebut dengan, kalau di sini di Sunda itu ada namanya Sunda Wiwitan gitu ya. Jadi aspek-aspek yang berkaitan dengan budaya itu kemudian nanti di apa namanya istilahnya itu coba dikawinkan, ini tanda kutip ya, dikawinkan dalam konteks tadi, atau dicampur adukkan tadi itu. Sementara kemudian kalau di Jawa itu ada yang disebut dengan kejawen gitu ya. Jadi dari sinilah kemudian nanti kita akan bisa melihat ada pengaruh-pengaruh lokal itu ya, yang kemudian nanti pada titik tertentu itu nanti akan melahirkan problem-problem yang terkait dengan akidah maupun juga syariah. Contoh kasusnya misalnya kalau akidah itu nanti akhirnya kemudian terjadi berbagai faham-faham yang kemudian nanti tidak apa namanya sesuai begitu ya dengan Islam begitu ya. Dulu ada kita mendengar ya, ada aliran-aliran kepercayaan yang dia silakan Anda boleh Islam apa yang masuk, maksudnya pengikutnya itu boleh Islam, boleh Kristen, boleh Katolik dan segala macam. Yang penting kita sama, yaitu eling gitu ya. Eling ini ingat ya, pokoknya ingat ya. Yang masalah sholat atau ini ya apa namanya, kalau yang tidak Islam ya silakan, nggak ada masalah. Yang Islam silakan sholat, tapi akhirnya kemudian terjadi tadi apa namanya sinkretis tadi itu. Nah, pada satu kasus itulah yang kemudian nanti terjadi tadi pengaruhnya tadi itu pada konteks pemahaman tentang bahwa kalau Anda itu pengen baik gitu ya, maksudnya meningkatkan tadi apa namanya kualitas diri itu, jauhi hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, gitu kan. Makanya kemudian ada istilah apa namanya? Ini yang tidak dikenal sebenarnya dalam konteks Islam ya. Istilahnya kira-kira begini, Madet Pandito Ratu gitu ya. Jadi gini, ada tradisi di kerajaan-kerajaan Hindu ya, itu kalau kemudian dia sudah menyerahkan lengser, jadi ada istilahnya lengser ke Prabon gitu ya. Ya sama seperti ini ya, Raja Jawa ya. Sebentar lagi besok ya dia akan lengser ke Prabon gitu ya. Nah, dia nanti itu akan menjadi Madik Pandito. Madik Pandito itu menjadi orang suci kita kira-kira. Ya, yang nanti akan uzlah, nanti dia didatangi orang itu untuk diberi apa, diminta petuah-petuahnya. Nah, itu di dalam Islam itu tidak ada seperti itu sebenarnya. Maksudnya apa? eh, Sampai kapanpun dia dari sejak kecil besar sampai kemudian dia meninggal itu mestinya seorang Muslim itu ya dia menjadi seorang Muslim yang taat dalam konteks tidak apa memisahkan antara kehidupan tadi apa publik gitu ya dengan kehidupan yang sifatnya private tadi itu, dia menjadi satu kesatuan begitu. Ini kira-kira ya, mungkin mudah-mudahan bisa menjawab atau maksudnya nyambung dengan yang ditanyakan. Tapi poinnya terkait dengan tadi pengaruh ya, ya tadi alurnya atau kronologinya maupun juga dalam konteks yang sifatnya lebih lokal ya, yang ada di situ, yang kemudian memang harus kemudian eh, apa namanya difahami ya oleh kaum muslimin agar jangan sampai nanti mau bangkit tapi di apa namanya di itu apa dihalang-halangi oleh pemahaman-pemahaman yang seperti tadi gitu ya, pemahaman yang maksudnya kamu tuh ngapain sih mau mendirikan apa namanya negara Islam gitu ya. Udahlah yang penting itu akhlaknya dijaga. Nah, itu sebenarnya pengaruh nanti dalam persoalan-persoalan cabang yang kemudian akhirnya membuat akhirnya kalau itu nanti bertemu dengan faktor luar itu bisa kemudian nanti ketemu dengan apa yang disebut Islamofobia. Akhirnya kemudian nanti ini saya belum bahas dalam konteks politiknya gitu ya, sehingga dalam konteks ini kemudian yang paling penting itu adalah bahwa kata kuncinya
asal muasal ini itu karena memang interaksi yang kemudian dilakukan secara eksternal umat Islam dengan umat yang lain, tetapi pada saat yang sama tidak dipungkiri terjadi kemudian kemunduran di tengah-tengah kaum muslimin ya dari sejak tadi terutama setelah kekhilafahan Khulafaur Rasyidin ya itu ya sudah mulai turun begitu ya itu yang kemudian nanti menjadi salah satu makna daripada hadis Rasulullah SAW gitu ya khairul qurun qarni summalladzi yalunahum summalladzi yalunahum ya sebaik-baiknya zaman itu adalah zamanku dan para sahabat summalladzi yalunahum setelah itu berarti tabiin yaitu muridnya sahabat kemudian setelah itu adalah muridnya tabiin ya yaitu tabiin nah, gitu pada level 3 ini itu yang dianggap fase terbaik itu bukan dari sisi teknologi atau dari sisi tapi dari sisi kualitas keberkahan ya kualitas ketakwaan gitu ya dari mereka-mereka yang ada pada saat itu. Nah, setelah itu kemudian mengalami kemunduran tapi ya itu tadi walaupun mundur ya umat Islam pun tetap memiliki posisi yang tadi terhormat sampai pada sekian ribu tahun gitu ya. Jadi kalau kita petakan ya kira-kira sudah pada level tadi 1300-an sebelum nanti akhirnya khilafah itu diruntuhkan sebagai tadi representasi daripada umat Islam secara keseluruhan. Itu mungkin Kang Azhar ya, Ya, mudah-mudahan bisa baik. bisa ini. Sebelum kita masuk ke pertanyaan di kolom komentar, Ustaz, saya hanya mau memastikan dan konfirmasi saja bahwa sang penulis kitab ini, Syekh Ahmad Qashos, memasukkan bab ruh dan rohani ini murni karena memang lahir dari filsafat berarti, Ustaz. Maksudnya murni dari filsafat itu gimana? Nah, maksudnya begini, ini kan beliau menulis ini dengan judul tersendiri Ruh dan Rohani ini. Apakah memang betul bisa kita simpulkan? Ini saya mau konfirmasi bahwa pemahaman ini lahir dari pemahaman filsafat. Sehingga tadi kalau tadi ada penjelasan tadi kalau ruhnya yang lebih dominan, orangnya pasti lebih baik. Dan sebaliknya kalau ruhnya lebih tidak dominan, dia akan menjadi buruk. Nah, apakah betul ini pemahaman filsafat berarti, Ustaz? Ya, itu yang kemudian tadi saya sebutkan. Jadi itu karena pengaruh daripada filsafat-filsafat di luar Islam. Gitu. Nah, baik itu filsafat tadi Yunani, karena kan titik awal daripada filsafat itu kan sebenarnya di sana, yang terkait nanti dengan filosofi gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu, gitu ya, yang nanti kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk di setiap kemudian peradaban, ya karena konteksnya ini adalah nanti konteks peradaban, maka di setiap peradaban itu pasti ada filosofinya, gitu. Itu yang filsafat yang mendasari daripada tegaknya peradaban yang ada di situ. Misalnya tadi saya sebutkan Cina, ya secara umum ya, kemudian India, gitu ya. Itu nanti juga di India ada pengaruh dari Hindu kan, yang ada di situ, termasuk juga kemudian nanti tadi yang saya sebutkan, meskipun saya tidak tulis tadi itu terkait dengan Mesir misalnya atau Persia, itu ada gitu ya. Jadi inilah yang kemudian kenapa kita harus membedakan nanti antara berpikir filsafati ya dengan kemudian berpikir yang sifatnya akli gitu ya. Jadi ini sekedar untuk tambahan referensi saja. Jadi saya ingin menegaskan bahwa tidak ada itu namanya filsafat Islam gitu. Tapi kalau namanya filsuf Muslim ada gitu ya. Filsuf Muslim ini dari sisi term itu agar konsisten aja. Jadi kalau filsafat dengan Islam itu sebenarnya tidak mungkin bersatu. Sama dengan istilah Islam liberal itu sebenarnya tidak tepat gitu ya. Yang ada di sini Islam kok liberal gitu kan misalnya orang mengatakan begitu. Gitu. Tapi kalau filsuf dia Muslim tapi filsuf atau filsuf Muslim artinya dia menganut filsafat ya dan orang itu Muslim gitu itu yang perlu untuk kemudian disampaikan dan saya ingin mengatakan bahwa filsafat itu kenapa kemudian memang bertentangan dengan Islam karena filsafat itu prinsip dasarnya adalah bukan tentang akliyah atau berpikir rasional itu sendiri tapi dia beyond ya beyond itu melampaui jadi maksudnya begini kalau berpikir rasional itu bagi seorang Muslim gitu ya itu untuk hal-hal yang bisa sifatnya dijangkau secara akli begitu ya. Tapi yang tidak bisa maka dia harus menyandarkan kepada dalil nakli. Makanya kalau kita bicara tentang surga dan neraka bagi seorang Muslim tidak ada itu unsur filsafat di situ. Yang ada itu adalah unsur tasdik pembenaran bahwa surga itu ada begitu ya neraka itu ada kenapa karena Al-Quran mengatakan gitu ya nah kalau filsafat kan tidak filsafat dia menggunakan
rasio yang notabene rasio itu kemudian terbatas, ketika kemudian objeknya bisa terjangkau, oke, pada titik tertentu. Meskipun itu juga nanti ada problem-problem sendiri, karena nanti ini nanti irisannya nanti akan terkait dengan isu-isu yang menyangkut tentang mantik ya, dan kemudian nanti ilmu kalam. Tapi ini pembahasan yang berbeda. Nanti kita akan pisahkan dulu. Kemudian yang kedua tadi, ketika kemudian dia apa namanya masuk ke dalam dunia Islam tadi itu, maka kemudian muncullah kemudian tadi respon yang sebenarnya tidak apa sesuai tadi itu, sehingga akhirnya filsafat itu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang canggih lah begitu kira-kira. Padahal sebenarnya itu nanti menghasilkan tadi apa namanya apa problematika gitu ya. Apa problematikanya itu lahirlah kemudian tadi ilmu kalam ya dan mutakalimin gitu ya. Ahli kalam ini artinya orang-orang yang kemudian nanti apa namanya dia berbicara dengan tadi menggunakan apa namanya ayat-ayat Al-Quran untuk kemudian nanti melakukan apa namanya tadi pembelaan terhadap Islam begitu ya. Nah, di situ nanti lahir apa yang kemudian kita sebut secara teologis itu nanti ada Mu'tazilah, ada kemudian Jabariyah, ada kemudian Ahlus Sunnah dalam pengertian Asy'ariyah yang ada di situ. Tapi juga ada yang kemudian tadi yang saya sebut filsafat-filsafat atau filosof-filosof Muslim gitu ya, yang kemudian dia menggunakan apa namanya tadi konsep-konsep filsafat tadi itu justru malah untuk kemudian mencampur adukkan antara Islam dengan kemudian konsep-konsep filsafat. Misalnya nanti akan ada teori emanasi misalnya gitu ya, teori pancaran, wah macam-macam itu akhirnya justru malah menjauhkan. Ya, sebagian perdebatannya itu nanti masuk kepada wilayah apakah mereka masih Muslim atau tidak gitu ya, yang nanti memang itu harus difahami. Jadi poinnya adalah bahwa filsafat itu berbeda dengan berpikir rasional. Maka seorang Muslim itu mestinya apa harus paham betul kemampuan berpikir filsafat. Ini ada buku judulnya At-Tafkir, itu bagus sekali. Nanti saya nggak tahu apakah sudah pernah dibahas di sini. Kalau mungkin sudah, nanti itu sifatnya mengingatkan saja, begitu ya. Dan jangan terjebak berpikir filsafati atau apa namanya berputar-putar nanti di persoalan mantik. Selama ini kadang-kadang banyak orang yang berusaha mendekatkan antara mantik karena seolah-olah mantik itu filsafat ala Islam begitu ya, atau logika ala Islam begitu. Hanya Muslim itu tidak harus belajar apa namanya ilmu kalam dulu, baru kemudian nanti apa namanya bisa berbicara tentang persoalan tadi akidah atau persoalan-persoalan yang menyangkut kalam secara keseluruhan. Itu tidak. Selama seorang Muslim itu berpikir rasional, ya akliyah tadi itu, dan juga tahu tempatnya, mahalinya itu. Kemudian yang kedua adalah dia juga menggunakan cara berpikir yang syar'i, karena kemudian untuk hal-hal yang di luar jangkauan akal dia menggunakan dalil-dalil nakli, Al-Quran dan Sunnah, maka itu menjadi nanti apa namanya kalau bahasa gampangnya insya Allah aman gitu kira-kira gitu. Tapi kalau tidak, nah itu tadi mungkin seperti ungkap dari apa namanya banyak orang yang sekarang terjebak dan malah mendewa-dewakan filsafat sedemikian rupa seolah-olah Islam itu tidak keren dan seterusnya gitu. Saya kira itu Kang Kang Azhar. Ya, Alhamdulillah. Eh, ini ada pertanyaan borongan ini, Ustaz. Namun tanggapannya dari Pak Norman Baskara. Ada Wah, empat ini banyak sekali nih Pak pertanyaan. Nurban. Ya, baik kita coba ya. Ini mungkin pertanyaan anu ya, pertanyaan satu-satunya ya. Maksudnya pertanyaan satu-satunya nggak ada yang nanya lagi yang lain. Iya, kayaknya Ya, seperti dari Pak itu. Norman, apa konsep jiwa dalam Islam sama seperti ruh? Ya, tergantung tadi Pak Norman. Kalau yang dimaksud jiwa itu adalah jiwa raga kami, nah itu yang dimaksud jiwa itu di situ adalah sirul hayah atau tadi nyawa intinya. Itu yang kemudian nanti dimaksud di dalam ayat wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, ditanyakan kepada engkau wahai Muhammad ya oleh mereka itu apa makna ruh itu wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Wa ruh itu urusan dari Rabb ya Tuhan Allah Subhanahu wa taala tadi itu gitu ya. Dan tidaklah engkau diberikan ilmu ya kecuali kemudian sedikit, dan yang dimaksud ruh di sana itu konteksnya itu adalah nanti nyawa ya. Nyawa itu ya simpel aja, nyawa itu ada maka orang hidup, kalau nyawa itu tidak ada maka orang itu mati, gitu aja pengetahuan. Jadi kita tidak perlu mendiskusikan
tempatnya di mana gitu ya, atau kemudian apa namanya ininya bagaimana apa warna atau misalnya nggak perlu karena ya memang tidak bisa kita jangkau itu apa sebatas itu saja dan itu masuk kategori tadi materi kan gitu ya sama dengan badan kita materi ya yang ada di situ jadi berbeda dengan konteks jiwa makanya hati-hati menggunakan kalau dalam bahasa Inggris itu disebutnya soul gitu ya jiwa itu ya itu kadang-kadang nanti juga faktanya tidak ada maksud saya gini kalau setiap kali ada kata-kata itu pastikan ada faktanya itu sama seperti tadi saya katakan, ruh itu ada faktanya, gitu, yaitu kesadaran tadi itu. Jadi bukan ruh yang lain-lain gitu ya. Yang lain-lain itu nanti sebenarnya ada banyak, tapi mungkin tidak kita bahas malam hari inilah gitu ya. Bagaimana dengan orang yang sebelum normal, setelah itu sakit jiwa? Sakit jiwa itu banyak problemnya. Sorry, banyak penyebabnya. Bisa jadi karena faktor apa namanya yang menyangkut masalah tadi genetik misalnya. Jadi orang sudah dilahirkan memang dalam keadaan mengalami kemudian apa namanya sakit jiwa. Jadi sakit jiwa itu jangan dipersepsikan hanya hanya ini ya, hanya misalnya gini, persepsi orang sakit jiwa itu kadang-kadang begini. Oh itu ada orang gila, dia mohon maaf telanjang terus kemudian jalan-jalan di ini. Nah, itu orang gila bukan eh, sakit jiwa, sakit mental sebenarnya kalau kemudian kita ini kan itu. Jadi kalau bahasa psikologinya itu disebut mental disorder. Itu macam-macam nanti levelingnya. Ada yang kemudian karena misalnya apa namanya dia itu sekedar kemudian stres misalnya atau kemudian kalau lebih dalam lagi itu depresi misalnya atau kemudian berbagai gangguan-gangguan misalnya ada kita mengenal ada skizofrenia ada kemudian psikopat macam-macam yang kayak gitu itu gitu. Jadi kalau dalam konteks pertanyaan tadi itu bagaimana dengan orang yang sebelumnya normal setelah itu ya itu tergantung gangguannya misalnya karena tadi misalnya karena ada faktor luar putus dari pacarnya terus kemudian anu apa namanya jadi gila mungkin saja gitu ya atau kemudian karena fisik ya fisik itu kecelakaan mengalami kemudian apa namanya berbagai mungkin tadi benturan misalnya kecelakaan misalnya apa kendaraan misalnya terus kemudian akhirnya dia anu kehilangan tadi apa kesadarannya tadi itu bisa yang ada di situ makanya kan nanti turunnya macam-macam itu ada nanti terkait dengan amnesia ada macam-macam yang lainnya itu jadi saya kira itu harus dibedakan dalam dalam konteks sakit jiwa tadi itu jadi makanya kalau di dalam konteks apa namanya gangguan jiwa itu sebenarnya nanti variannya banyak gitu ya jenis-jenisnya. Kemudian bagaimana hubungan cinta dunia tadi dengan sekularisme dan Islam. Ada sebagian orang berpendapat harus mengutamakan akhirat daripada dunia. Nah ini yang saya bilang bahwa tujuan kita itu adalah ke akhirat. Bukan mengutamakan akhirat sebenarnya. Memang tujuan kita ke akhirat. Nah yang kita punya dari dunia ini itu kita gunakan untuk kemudian menuju ke sana dengan bekal yang sebaik-baiknya tadi. Makanya saya pernah mungkin menyampaikan, saya menyatakan kalau apa, kalau ada orang yang mengatakan hidupmu itu mbok seimbang gitu, seimbang dunia, seimbang akhirat gitu. Itu sebenarnya menurut saya tidak tepat gitu ya. Maksudnya seimbang itu gini, kamu tuh sholat, tapi jangan sholat aja kerja dong. Kalau kamu kerja ya jangan kerja doang, sholat dong. Nah gitu kira-kira gitu. Kamu nyari duit gitu, yuk, cari juga kemudian pahala Allah. Nah, itu bukan begitu cara berpikir. Kenapa? Karena di dalam Islam itu wabtagi fima atakum darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunya. Gitu kan. Jadi apa apa arahkan gitu ya wabtagi fima atakum darul akhirah. Orientasi kamu itu kepada negeri akhirat. Gitu. Tapi bukan berarti mengutamakan akhirat kemudian dunia apa ditinggalkan bukan gitu. Kenapa? Karena ambil bagianmu dari dunia tadi itu. Itu artinya apa yang dibutuhkan di dunianya kita ambil. Tidak apa tidak seperti tadi misalnya menjauhkan dari dunia bahkan kepada wanita saja kemudian tadi apa dianggap akan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala dalam konteks Islam kan tidak ada itu. Kalau dalam Katolik kan kita kadang-kadang bertanya-tanya kenapa kemudian laki-laki dijauhkan dari perempuan padahal mereka punya fitrah untuk kemudian saling apa namanya berpasangan begitu kan sehingga di gereja itu kan terjadi banyak problem ada mulai dari pedofilia ada mulai dari lesbian ada kemudian masalah homoseksual dan segala macam karena intinya tadi dikekang sedemikian rupa padahal mereka sendiri punya ini punya tadi apa kecenderungan yang itu fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Islam itu dikatakan agama fitrah, ya itu tadi orang laki perempuan bertemu diikat dalam pernikahan itulah yang halal
orang bertemu walaupun ada apa konsensus gitu ya, ada kesepakatan zina semalam gitu ya, one date gitu yang nggak bisa gitu. Termasuk misalnya kalau dalam konteks Syiah itu ada penyimpangan terkait dengan nikah mut'ah misalnya, itu juga nggak boleh gitu loh, karena aturannya bukan begitu. Jadi artinya hubungan cinta dunia itu dengan sekulerisme dan Islam, sebenarnya cinta dunia yang dimaksud itu adalah tentu dalam artian negatif. Kalau menggunakan dunia ya untuk apa cari bekal akhirat tidak ada masalah gitu. Jadi tidak ada seorang muslim itu intinya gini, dia tidak akan memisahkan antara agama dengan kehidupan. Kalau ekonomi dia berekonomi dengan cara yang sifatnya Islami begitu kan. Jadi tidak tidak ada kemudian apa dia yang disebut apa sekuler itu, contoh sederhananya itu dia sholat tapi kemudian ngambil riba gitu gitu. Nah seorang muslim itu tidak mungkin dia sholat terus kemudian ngambil riba. Kenapa? Karena as-sholah tanha anil fahsya'i wal munkar. Salah satu perbuatan yang dilarang, maksiat, itu adalah mengambil riba tadi itu. Jadi seorang muslim enteng aja, enteng itu maksudnya gini, sholat ya dia jalankan, riba jangan diambil, kan gitu, simpel. Bukan karena ya kan ini nggak ada urusannya dengan agama, lu ada. Gitu. Itu yang kadang-kadang tadi apa namanya tadi menyiratkan tentang tadi apa namanya sekulerisme itu begitu menjangkit gitu kira-kira gitu. Jadi poinnya adalah bahwa yang benar itu justru kita arahkan seluruh apa yang kita miliki di dunia, termasuk diri kita nih ya, potensi yang ada di kita arahkan ke sana gitu. Jadi jangan jangan apa namanya jangan ibaratnya ke akhirat itu tenaga sisa. Gitu. Yang banyak juga kan gini, ada filosofi ini sekali lagi konteksnya bukan filsafat ya, tapi filosofi itu pandangan ya. Yang terakhir gini, ada orang yang bekerja hari ini sangat keras gitu ya, sampai jabatan segala macam, rebutan segala macam. Setelah itu pensiun kan. Nah, kemudian nanti dia ngomong begini, Bapak ngapain pensiun? Ya, saya ini siap-siaplah untuk akhirat. Gitu. Nah, kemana kemarin itu waktu di dunia? Itu salah juga. Itu banyak itu pikiran-pikiran pensiunan yang kadang-kadang itu keliru gitu. Ya, saya mah sekarang waktunya tobat lah, waktunya saya kemudian. Nah, satu sisi itu benar dalam pengertian dia itu berarti ada perbaikan. Tapi jangan jadi jebakan. Nanti gini, dia mengatakan, saya mah pengennya ibadah aja lah, saya nggak ikut-ikutan politik. Nah, itu udah masuk jebakan itu, sekulerisme tadi itu. Gitu. Bisa ya, mudah-mudahan difahami. Nah, ini bagaimana dengan fenomena kesurupan dan ruqyah, Ustaz? Apa karena faktor eksternal? Ya, itu memungkinkan terjadi. Ya, ada dua kategori. Ada yang memang karena gangguan kejiwaan dalam konteks tadi itu, ya ketidakmampuan terhadap kontrol. Makanya disebutnya kan disorder, mental disorder tadi itu karena mungkin masalah fisik bisa gitu ya, sehingga orang tadi akhirnya menjadi apa namanya berhalusinasi dan seterusnya. Tetapi ada juga yang memang kemudian itu merupakan sesuatu yang sifatnya memang faktor eksternal, yaitu ya dimasukin jin itu bukan sesuatu yang aneh gitu ya. Makanya kemudian di situ kemudian pentingnya kita itu senantiasa menjaga atau membentengi. Itulah yang disebut dengan ruqyah sebenarnya. Ruqyah itu sebenarnya yang paling efektif itu ruqyah diri sendiri. Jadi bukan di ruqyah orang lain. Walaupun kalau dia tidak mampu karena sesuatu tadi, dia dibantu oleh orang lain bisa. Tapi sebenarnya untuk sifatnya antisipatif gitu ya, jadi tidak tidak sifatnya pengobatan gitu ya. Itu ruqyah itu mestinya kita dengan tadi menjaga diri kita tetap kolbun salim tadi itu dengan banyak kemudian mengingat Allah, dengan berdoa, dengan kemudian baca Al-Qur'an dan seterusnya, itu nanti akan membuat kita bentengnya itu kuat gitu kira-kira. Nah, apa perbedaan kecenderungan lalu dan kepribadian? Kalau jadi gini konsepnya, kepribadian itu terdiri dari dua kan tadi, akal apa namanya pola pikir atau akliyah dan pola sikap gitu ya satu ya. Nah, bagaimana itu dibentuk? Ya, disitulah kemudian ada tadi saya sebutkan ada akal ya, ada kemudian naluri, ada kebutuhan fisik gitu ya. Nah, kecenderungan itu sebenarnya adalah kemudian upaya untuk memenuhi naluri maupun kebutuhan fisik. Contoh sederhana kalau kita lapar kan kita pengen makan kan gitu. Kalau kemudian kita haus kita pengen minum. Kalau kemudian kita menyukai kepada lawan jenis misalnya pasti ada kecenderungan. Nah, kecenderungan itu ya itu kemudian kalau diikat dengan akal maka kemudian jadilah ya tadi apa namanya perbuatan tadi itu gitu. Nah, jadi ada perbedaan di situ. Jadi sekali lagi kecenderungan itu sebenarnya adalah hasil daripada kemudian pemenuhan naluri maupun kebutuhan fisik tadi itu yang dibarengi dengan
apa namanya tadi pemahaman tertentu tadi itu. Makanya kecenderungan seorang Muslim itu mestinya Islami gitu. Maksudnya begini, kalau disodor ini Homer gitu, eh enak kayaknya, nah itu jangan sampai gitu. Ada babi nih di depan, jangan gitu. Nah sekarang kan jadi masalah itu begini, ada orang kalau kemudian di depannya itu ada babi, itu dia tolak gitu. Tapi kalau dikasih riba dia mau. Ini yang kemudian tadi pengaruh dari sekulerisme tadi itu. Ini yang bahaya sebenarnya gitu. Jadi itu yang saya tadi katakan seharusnya kaum muslimin itu tidak terjebak kepada konsep sekulerisme tadi itu yang membuat akhirnya kemudian dia tadi memisahkan dirinya dengan kehidupan tadi itu dan artinya dia tidak menggunakan Islam itu sebagai tadi apa namanya alat ukur ya standar apa di dalam melakukan perbuatan tadi itu. Ya, itu kira-kira ya sebagian mudah-mudahan bisa terjawab secara umum dulu. Nanti kalau masih ada pertanyaan, Kang Norman silakan nanti bisa ini bisa kita respon lagi. Kira-kira cukup, Kang ini apa? Nih? Ada yang mengatakan karena meninggalkan Al-Quran. Ustaz. Maksudnya gimana ini? Maksudnya yang ruqyah tadi bukan? Maksudnya kesurupan dan segala macam. Oh, ya, maksudnya meninggalkan Al-Quran itu sebenarnya bukan meninggalkan Al-Quran ya, tapi maksudnya tidak menjadikan Islam itu sebagai ya tadi apa namanya pengatur di dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi sekuler itu begini, sekuler itu memisahkan agama dari kehidupan. Agama itu hanya urusan pribadi. Makanya di dalam sekulerisme itu ya orang nggak dilarang itu beragama gitu, orang nggak dilarang itu sholat gitu ya. Tapi kalau nanti setelah sholat anda ngomong tentang riba itu haram, gitu ya. Kemudian pemerintahan demokrasi itu tidak sesuai dengan Islam. Ah, di situ kemudian orang ribut. Oh, Anda jangan bawa-bawa agama. Nah, orang yang seperti itu, itulah yang kemudian pola pikirnya sekuler. Jadi bukan dalam konteks meninggalkan Al-Quran. Ya, maksudnya mungkin bisa ya, bisa ditangkap di situ. Jadi bukan meninggalkan Al-Quran dalam pengertian secara fisik, tetapi maksudnya itu adalah bahwa dia tidak menjadikan Islam itu sebagai totalitas, gitu ya. Karena di dalam Islam itu tidak ada pemisahan. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam itu secara totalitas. Makanya apa? Apapun yang dia lakukan, mau sendirian di ruang private ya, atau masalah ibadah, atau masalah muamalah, semuanya itu mesti dengan standar Islam. Nah, sekarang ini kan hidup kita, ini kan kayak ikan di luar air, gitu ya, ya Habitat. seperti kenapa? Kenapa? Di luar habitat kan. Oh ya, iya, ya artinya kita ini kan jadi kalau ikan di luar air itu kan nanti dia akan pasti mengalami masalah gitu loh. Ketika Islam kita sholat bisa nangis-nangis gitu ya, tetapi ketika kemudian nanti keluar itu kita nggak merasa bahwa ketika melakukan riba, minum khamar atau menjalankan pemerintahan tidak didasarkan pada hukum-hukum Islam itu dianggapnya biasa aja. Nah, itu yang bahaya sebenarnya. Ya, saya pernah ini ceritakan sedikit aja. Mungkin ini terakhir ya, Kang eh, apa namanya Azhar ya. Saya pernah ya ketika di Madinah itu saya sampaikan begini ke teman-teman jamaah itu begini. Eh, banyak orang ketika ke Madinah itu tidak menyadari bahwa di Madinah itu bukan hanya untuk sholat, gitu ya, tetapi untuk juga kemudian memahami, mendalami bahwa Madinah itu dulu adalah IKN, gitu ya. Di Madinah itu, di Masjid Nabawi itu, Rasul menerima tamu, duta-duta besar dan segala macam. Rasul merencanakan perang. Rasul kemudian menerima berbagai apa namanya keluh kesah ya, apa namanya dari masyarakat dan segala macam. Gitu. Tapi sekarang coba kalau Anda semua ke sana, bagi yang mungkin belum, gitu ya, kita aminkan. Tapi bagi yang sudah, coba Anda rasakan, ingat-ingat kembali memori. Itu rasa-rasanya. Yang dikejar itu cuma ibadah aja, Kang Azhar gitu ya karena nanti rebutan masuk ke apa namanya ini raudhah gitu ya di Nabawi atau kemudian kalau di ini itu rebutan untuk mencium Hajar Aswad misalnya itu kemudian tidak menjadikan orang itu justru malah mendapatkan makna tapi justru kemudian nanti akan mengalami kehampaan. Kenapa? Karena dia ketika keluar dari masjid dia akan mendapati bahwa pemerintah Saudi itu tidak care terhadap kemudian misalnya saudara-saudaranya di Palestina misalnya gitu ya, membuka bantuan saja tidak gitu loh. Nah, itu menjadi gambaran artinya gini, loh kok bisa ya begini? Ya itulah hasil sekularisasi gitu. Makanya saya berani mengatakan pemerintah Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi itu sebenarnya
sadar atau tidak dia melakukan sekularisasi dengan kemudian memposisikan masjid itu hanya sekedar tempat ibadah. Makanya jangan heran kalau kemarin ada yang kemudian viral di media sosial ketika seseorang tentara ini, tentara Irak gitu ya, itu kemudian dia umroh, kemudian dia berdoa untuk saudara-saudaranya Palestina, itu kemudian ditangkap gitu. Termasuk kemudian ketika ada demo-demo menentang sikap diam daripada penguasa, termasuk penguasa Arab Saudi, itu kemudian ditangkap gitu. Kan ini menjadi pertanyaan, Arab Saudi ini sebenarnya membela siapa gitu. Ternyata dia bersekongkol dengan ya Yahudi, entitas Yahudi itu. Itu yang kemudian harusnya diingatkan. Makanya ada sebagian kan di sini yang kemudian mengatakan Hamas itu apa namanya apa namanya mereka ingin hidup dan matinya itu ada di tanah yang di berkahi tadi itu. Sementara dia mengatakan seperti itu, ya orang-orang yang berpendapat ini hijrah lah, hijrah kemana? Wong kemudian Arab Saudi aja tidak mau membuka ini. Nah, teman-teman yang didukung oleh Arab Saudi ini itu yang kemudian akhirnya malah justru blunder karena mereka tidak paham tentang politik. Ya, dalam konteks ini politik Islam bukan bukan politik semata-mata gitu. Sehingga akhirnya yang terjadi solusinya menjadi janggal gitu kan ketika kemudian ada demo tentang Palestina diharamkan gitu kan. Sehingga ini yang menjadi aneh dibid'ahkan gitu kan yang ada di situ. Nah, ini yang sebenarnya justru itu menjadi potensi untuk untuk menjadi duri di dalam masyarakat. Saya kira itu ya sementara ya Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat rahimahullah. Terakhir dari saya, poin pentingnya saya ingin simpulkan tadi, apa urgensi kita untuk pelajari ruh dan aspek ruhiyah ini ya itu adalah memastikan kita untuk kemudian menyadari terus, on terus kalau bahasa saya itu ya dalam konteks hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang itu berpengaruh langsung. Jadi kalau orang berkata ini rumit, tidak rumit sebenarnya, langsung berpengaruh itu. Anda kalau sholat itu harus sadar gitu bahwa kita lagi sholat. Anda ketika bermuamalah harus sadar karena banyak sekarang muamalah-muamalah yang nggak benar karena melanggar aturan-aturan Allah, penipuan, suap, bla 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 lah gitu kira-kira. Akhirnya yang terjadi itu kemudian tidak ada kesadaran yang kemudian dijalankan dalam konteks perbuatan keseharian. Padahal inilah yang kemudian nanti tadi seperti yang katakan menjadi asas dari kebangkitan yang hakiki tadi itu, yaitu ketika irtifaul fikri ya meningkat taraf berpikir umat itu menjadi makin tinggi, makin kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena dasar iman, bukan karena gaya-gayaan atau kemudian karena egoisme dan seterusnya tadi itu. Baik, saya kira sementara itu, mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin belum tercover. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan gitu ya. Dan sekali lagi saya tidak bosan-bosan mengingatkan buku ini mohon dibaca ya, maksudnya secara tuntas gitu ya. Jadi nanti biar kita nanti bisa banyak mengeksplor ya terkait dengan topik-topiknya. Baik, sementara itu dulu ya, terutama tadi Kang Norman yang sudah cukup banyak ya dari pertanyaan, mudah-mudahan jawabannya nyambung. Kalau tidak nanti kita diskusikan lagi. Terima kasih Kang Azhar dari saya.